Game sampah. Istilah itu ditujukan pada game yang membosankan, tidak seimbang, atau diurus seenaknya. Dan Tower of Trials termasuk di antaranya. Game VR ini awalnya menarik perhatian gamer Korea. Mereka berlomba-lomba menaklukkan game ini bahkan sebelum developer siap. 365 hari tanpa tidur, tanpa makan. Semua demi menaklukkan menara sialan itu. Tapi 3 tahun kemudian, mereka akhirnya sadar game ini mustahil diselesaikan. Penjaga gerbang di lantai pertama saja, nyaris tidak bisa dikalahkan. Suhu di kutub utara mencapai minus 60 derajat. Dalam 1 jam, siapapun akan mati kedinginan. Ditambah labirin seluas lebih dari 10.000 km persegi, Tower of Trials jelas bukan dirancang untuk bersenang-senang. Ini lebih seperti penyiksaan yang dibungkus sebagai game. Sialan, game sampah. Tak heran popularitasnya anjlok, nyaris tenggelam sepenuhnya. Tapi sebagian orang, para profesional keras kepala, masih bertahan. Masih mencoba menaklukkan game mustahil ini. Sampai akhirnya, seseorang berhasil. Lantai 50 telah ditaklukkan. Selamat, Anda adalah pemain pertama yang berhasil menamatkan Tower of Trials. Serius, alih-alih kemarahan atau frustasi, justru ada rasa senang. Sensasi menaklukkan tantangan yang bahkan tak dikenal sistem. Meneliti celah, mengulang strategi, sampai tubuh hafal gerakannya. Rasa puas itulah yang membuatnya rela menghabiskan 11 tahun hidup di dalam game ini. Lantai terakhir, berhasil ditaklukkan. Harusnya aku live streaming tadi, atau setidaknya upload ke YouTube. Walau tetap game sampah, siapa tahu bisa viral. Namun tiba-tiba, terima kasih telah memainkan game kami. Reboot update akan dimulai dalam 12 jam. Silakan lanjutkan permainan setelah update. Apa? Sebuah update, reboot total. Pertanyaannya sederhana, dari mana mereka dapat uang? Menemukan ladang minyak di tengah gurun? Mungkin. Semua ini memang tak masuk akal. Tak ada logika bisnis yang bisa menjelaskan kenapa game ini masih hidup, apalagi mendapat update besar. Tapi biarlah, mungkin mereka punya rencana sendiri. Yang jelas, meskipun akan ada reboot, dia tidak tertarik lagi untuk bermain. Dan bukan hanya berhenti bermain, dia juga berniat berhenti jadi streamer dan YouTuber, peran yang selama ini dia jalani. Tanpa keluarga yang harus dinafkahi, usianya tetap sudah 27 tahun. Mengandalkan pemasukan $500 sebulan bukan lagi pilihan rasional. Aku harus kasih tahu pemilik gym, kayaknya aku nggak bakal latihan untuk sementara waktu. Dulu, orang-orang pernah menyarankan agar dia jadi petarung profesional. Tapi saat ini, yang lebih penting dari bertarung, adalah bertahan hidup. Malam itu, dia kembali melakukan live stream seperti biasa. Di tengah siaran, dia sempat terpikir untuk menyampaikan sesuatu. Namun, dengan nada bercanda, dia menunda niat itu. Aku bakal umumkan besok kalau aku pensiun, gumamnya. Keesokan harinya, pagi itu, pria bernama Kang Jin Hyuk terbangun dengan kepala berat. Pusing yang menusuk seakan menyindir tubuhnya yang terlalu terbiasa begadang. Ah, sial, seharusnya aku mengunggah video penaklukan Tower of Trials-ku kemarin, gumamnya, menyesal. Setelah menyalakan komputernya, dia langsung dikejutkan oleh sebuah berita aneh yang muncul di layar. Tower of Trials telah menjadi kenyataan. Mata Jin Hyuk langsung menajam. Apa maksudnya? Nyata. Saat membuka siaran langsung, jumlah penonton langsung melonjak. Ribuan orang menyaksikan layar yang menunjukkan pemandangan mustahil, sebuah menara raksasa muncul di tengah kota. Bisa kalian lihat ini, ucapnya pada penonton. Ini bukan siaran ulang, ini nyata. Seseorang di kolom komentar menulis, itu dari game Tower of Trials yang rilis 11 tahun lalu. Dan saat sedang menyaksikan berita itu, tiba-tiba sebuah jendela sistem seperti dalam game muncul di udara, mengambang persis seperti UI dari Tower of Trials. Versi reboot Tower of Trials. Update pertama telah selesai. Silakan selesaikan lantai berikutnya dalam waktu 90 hari. Jika gagal, umat manusia akan punah. Pesan-pesan aneh terus bermunculan di udara, satu demi satu. Versi reboot Tower of Trials. Update pertama telah selesai. Tingkat penerimaan realita oleh umat manusia telah meningkat. Kang Jin Hyuk menatap layar-layar itu dengan napas berat. Aku harus mendinginkan kepala. Jika Tower of Trials benar-benar menjadi kenyataan, dia tidak bisa diam di sini terlalu lama. Dia harus bergerak menuju tempat di mana dia bisa mendapatkan item penting itu. Dunia mungkin akan berakhir, tapi anehnya, di tengah ancaman itu, jantung Jin Hyuk justru berdetak kencang, dipenuhi kegembiraan liar. Sementara itu, Central City berubah menjadi lautan kekacauan. Di stasiun, teriakan panik terdengar di mana-mana. Apa kereta tercepat ke Busan? Busan pun nggak cukup. Kita harus keluar dari Korea. Menara itu muncul di semua negara. Bodoh. Kalau begitu mau kemana? Yang penting bukan di Seoul. Kalau tetap di sini, kita pasti mati. Namun di saat semua orang sibuk melarikan diri, Kang Jin Hyuk hanya mempererat genggamannya. Sekarang bukan waktunya untuk mundur, ini adalah saatnya untuk maju. Central Underground Strip Mall. Di server Korea, tempat ini telah ditetapkan sebagai salah satu zona eksternal. Di seluruh negeri, ada sekitar 30 lokasi seperti ini. Kebetulan, ini adalah zona yang paling dekat dengan Kang Jin Hyuk. Saat dia melangkah masuk, muncul notifikasi sistem melayang di udara. Anda telah memasuki zona event. Orang-orang di sekelilingnya, semua pemain yang pernah memainkan tahap awal Tower of Trials, saling melirik dengan tatapan tajam. Itu wajar, item yang akan muncul di zona ini terbatas. Kalau beruntung, mungkin hanya akan ada 5 buah. Di tengah ketegangan itu, seorang pria mengenalinya. Kau, Kang Jin Hyuk, kan? Pria itu mendekat sambil tertawa kecil, seolah baru bertemu selebriti. Benar-benar kau, Kang Jin Hyuk. Wah, kau juga datang ke sini ya. Pria itu adalah Lee Jong-soo, seorang streamer terkenal, partner resmi di Paprika TV, dan memiliki lebih dari 500.000 subscriber di YouTuber. Sekaligus, CEO dari perusahaan tempat Jin Hyuk dulu bergabung. Dengan nada dingin, Kang Jin Hyuk bertanya, bukankah sekarang jadwalmu buat siaran langsung?
Dengan cuek Jongsu menjawab. Dengan keadaan seperti ini, apa gunanya streaming? Namun Jongsu tetap melanjutkan, seolah tak peduli. Ngomong-ngomong, kau sampai lantai berapa di game itu? Ayolah, kita kan dulunya rekan kerja. Bagi-bagi rahasia, lah, rekan kerja, Dalam hatinya, Jin Hyuk mencibir. Perusahaan itu telah memperdaya banyak streamer, memaksa mereka menandatangani kontrak perbudakan. Semakin keras mereka bekerja, semakin besar kerugian yang harus mereka tanggung. Suara-suara yang mencoba melawan dibungkam oleh para pengacara bayaran. Dan karena itu, teman-teman terdekat Jin Hyuk satu persatu keluar dari dunia streaming. Jin Hyuk hanya diam, tanpa berniat menanggapi. Lee Jong-soo mendekat, menawarkan sesuatu dengan wajah licik. Aku akan menulis ulang kontrakmu supaya lebih adil. Bagaimana menurutmu? Ucapnya sambil tersenyum palsu. Namun Kang Jin Hyuk hanya menatap dingin. Lee Jong-soo, dunia sudah berubah, dan orang seperti dia, tak pantas lagi bicara seperti teman. Jangan sok akrab, dasar bajingan, ujar Jin Hyuk tanpa ampun. Melepaskan semua kekesalan yang selama ini dipendam. Seketika itu juga, Jin Hyuk berbalik, mengabaikan Lee Jong-soo yang terdiam di tempat. Saat itulah, sebuah kilatan cahaya menerangi pusat area. Wah, seru para pemain. Sebuah pohon besar muncul dari tanah, dengan akar mengerikan yang menjalar ke segala arah. Mangrove, seru seseorang kaget. Jin Hyuk menyipitkan mata. Itu benar-benar sama seperti di Tower of Trials, bisiknya, nyaris tak percaya. Seolah sedang bermimpi, para pemain hanya bisa terpaku. Namun Jin Hyuk tahu, ini nyata. Memori bertahun-tahun bermain game itu tak pernah salah. Sebuah notifikasi muncul. The Mangrove of Greed telah muncul. Tiba-tiba, dari dahan pohon, buah-buah berkilauan perlahan matang, sebuah pemandangan yang begitu menggoda. Masing-masing buah itu adalah harta tak ternilai, mampu meningkatkan strength, agility, health, dan bahkan magic. Kang Jin Hyuk menilai situasi. Sudah pasti itu adalah item yang bagus, tapi cuma ada 4 buah. Ini akan menjadi kompetisi yang sengit, gumamnya. Para player lain langsung berebut. Itu punyaku, teriak salah satu. Minggir, teriak yang lain. Jangan bercanda, itu milikku. Keributan pun pecah. Sial, maki Lee Jong-soo sambil bangkit dengan susah payah. Andai saja kau mau bekerja sama. Kalau kau sedikit lebih cerdas, kita bisa berbagi keuntungan. Tapi sekarang, karena ulahmu, kita tidak akan mendapat apapun. Kang Jin Hyuk menjawab dingin. Kalau kau tidak tahu apa-apa, sebaiknya diam. Dia menatap ke depan. Sekarang bukanlah waktunya. Salah seorang player berhasil mengambil salah satu buah dan kemudian langsung memakannya. Bagus, gumamnya. Agility bertambah 3. Kebanyakan orang di sini bahkan tidak tahu tentang efek buah itu. Para pemula yang baru bermain game beberapa kali, hanya fokus untuk mendapatkan buah tanpa berpikir panjang. Berbeda dengan Kang Jin Hyuk, yang hidup dengan mencurahkan segalanya untuk game ini. Ia menikmati tantangan sadis dan berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Namun, salah seorang player tiba-tiba teringat sesuatu. Aku lupa, kalau semua buah dimakan, situasinya bakal jadi berbahaya. Suasana berubah tegang. Sial, karena sudah lama, aku hampir lupa. Kemudian para player pun lari menyelamatkan diri. Lari, aku mati di sini setidaknya 50 kali. Di tengah kekacauan Kang Jin Hyuk bertanya dengan nada mengejek kepada Lee Jong-soo. Apa kau menyerah? Lee Jong-soo pun menjawab, tentu saja. Aku tidak mau mati konyol di sini. Kang Jin Hyuk dengan nada santai berkata, sayang sekali. Hadiah sebenarnya dari event ini hanya bisa didapatkan kalau semua buah sudah dimakan. Lee Jong-soo menatap heran. Apa kau serius? Kang Jin Hyuk mengangguk. Kalau aku tidak serius, kenapa aku masih berdiri di sini? Lee Jong-soo dalam hati berpikir, ia mulai mengerti kenapa Kang Jin Hyuk tidak ikut mengambil buah. Aku tidak tahu detailnya, tapi kelihatannya ini peluang bagus, ujar Lee Jong-soo lagi. Kalau memang kau jujur, apa rencanamu? Tanya Lee Jong-soo. Kang Jin Hyuk menjawab cepat, kita harus menyerang bersamaan. Kalau maju satu-satu, kita malah jadi target mudah. Jadi kau mau mengalihkan perhatiannya? Sahut Lee Jong-soo. Benar, kata Kang Jin Hyuk datar. Kang Jin Hyuk menambahkan, ingat, kalau salah satu dari kita ragu sedikit saja, kita berdua akan mati. Lee Jong-soo mengangguk cepat. Tenang saja, aku juga cukup sering bermain game ini. Kang Jin Hyuk dan Lee Jong-soo langsung bergerak, tubuh mereka meluncur cepat dari dua arah berbeda. Tepat saat Kang Jin Hyuk mulai mengalihkan perhatian monster itu, Lee Jong-soo justru berteriak, dasar bodoh. Siapa juga yang percaya omonganmu? Dengan seringai sinis, ia mendesis tajam, majulah, jadi umpan saja. Kang Jin Hyuk hanya tertawa dingin dalam hati. Aku senang, kau ternyata masih seburuk ini, gumamnya. Karena yang sebenarnya menjadi umpan, adalah orang yang berdiri paling jauh dari target. Dengan satu gerakan gesit, Kang Jin Hyuk menghindari serangan akar-akar pohon itu. Dan seketika, semua serangan malah mengarah pada Lee Jong-soo, yang tanpa sadar sudah mengambil posisi terburuk. Tolong, Lee Jong-soo berteriak panik, suaranya dipenuhi rasa takut. Namun Kang Jin Hyuk hanya melirik dingin dan menjawab tanpa ragu. Kenapa aku harus menolongmu? Ada masalah, urus saja sendiri. Bukankah kau punya banyak pengacara hebat? Tidak, aku tidak mau mati. Tapi Kang Jin Hyuk sudah memalingkan pandangannya. Selamat tinggal, sampah. Dengan langkah ringan, ia menghindari serangan berikutnya. Target berikutnya, 22 derajat ke kiri, lalu 35 derajat ke kanan. Menghadapi serangan itu, Kang Jin Hyuk bahkan tidak terlihat gugup. Menghindar, semudah menghitung sudut. Akhirnya, inti dari mangrove itu memperlihatkan dirinya.
Semuanya terjadi persis seperti yang Kang Jin Hyuk alami di dalam game. Masalahnya memang bukan menghindari serangan biasa, melainkan menemukan sudut serangan yang tepat dan memanipulasi arah serangan agar menguntungkan dirinya. Dengan tenang, Kang Jin Hyuk berbicara ke arah lawannya. Daripada saling menyulitkan, bagaimana kalau kau menyerahkan Tree Orb itu padaku? Lagi pula, monster ini hanyalah event mob. Tak ada pengalaman yang bisa didapat, selain sebuah nama di Hall of Fame, yang bahkan tidak begitu berarti baginya. Namun sebelum ada jawaban, Mangrove of Greed mulai bergerak. Tiba-tiba, akar-akar pohon berdenyut dan berubah bentuk. Mangrove of Greed menggunakan skill Vampiric Finesse. Meskipun Kang Jin Hyuk sudah terbiasa menghadapi berbagai serangan brutal, dia tahu ada batasan yang tak bisa ia langgar. Bahkan seorang gamer abadi sepertinya, tak mungkin bisa menghindari semua serangan sekaligus. Namun, menangkis serangan itu masih mungkin dilakukan. Tak ada alasan untuk takut, tak ada alasan untuk gentar. Semua ini adalah sesuatu yang telah ia ulangi berkali-kali sebelumnya. Dengan gerakan presisi yang dingin, Kang Jin Hyuk mulai memantulkan serangan satu demi satu, mengubah setiap ancaman menjadi peluang. Hampir sampai, sekelompok kupu-kupu biru melintas cepat di sekeliling Kang Jin Hyuk. Sleep Butterfly, makhluk yang tampak indah, namun berbahaya. Mereka menyebarkan serbuk tidur sebagai mekanisme pertahanan. Jika tidak siap, satu tarikan napas saja bisa membuatmu tak sadarkan diri. Namun Jin Hyuk sudah tahu cara menanganinya. Ia menarik napas dalam, lalu menahannya. Sesederhana itu, tak perlu mantra, tak perlu skill khusus. Cukup menahan napas, dan tetap fokus. Dengan tubuh dan pikiran yang terkendali, Jin Hyuk kembali menerobos mendekati inti Mangrove of Greed. Kau adalah orang pertama yang berhasil mengalahkan Mangrove of Greed. Semua riset panjang soal pola serangan dan waktu yang ia lakukan akhirnya membuahkan hasil. Kang Jin Hyuk tersenyum kecil. Siapa sangka, kerja keras sebagai gamer abadi ternyata berguna juga. Seluruh prestasimu akan dicatat di Hall of Fame untuk sepanjang hari esok. Silakan sebutkan namamu. Ia menghela napas. Sudah kuduga, sistem sampah ini pasti minta data pribadi. Aku tidak punya nama, dan aku tidak akan membagikan informasi pribadi. Dia tahu apa risikonya. Begitu identitasnya sebagai mantan top player terbongkar, perhatian akan datang dari segala arah. Namun sistem tak mau menyerah. Nama, tidak diketahui. Wajahmu akan dimosaik. Suaramu akan diubah. Dengan kata lain, sistem menyarankan penggunaan identitas tersembunyi. Terserah, gumamnya dingin. Bisa dipikirkan nanti. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting. Dia berhasil mendapatkannya. Tree Orb, esensi pohon yang jadi inti seluruh ujian ini. Setiap buah dari pohon itu hanya memberi 3 poin tambahan, entah itu strength, agility, atau magic. Namun orb ini, langsung memberi 12 poin stat. 4 kali lipat dari kenaikan level biasa. Item ini benar-benar gila. Bahkan di semua lantai dalam menara, tak ada yang sebanding dari segi efisiensi. Baiklah, saatnya lihat efeknya. Aku, level 1 terkuat. 1 jam berlalu, Mangrove of Greed akhirnya ditaklukkan. Sebuah rekor pertama dalam dunia Tower of Trials. Notifikasi pun menyebar luas. Dalam 10 menit, video akan diunggah. Chat komunitas meledak. Komentar penuh keraguan membanjiri. Sebagian menganggap itu keberuntungan. Sebagian lagi menuduh kecurangan. Namun begitu video dirilis, semua keraguan langsung lenyap. Komentar berubah. Nada berbeda, tapi isinya sama, kekaguman. Sementara itu, di akun utama Kang Jin Hyuk. Hah, satu pesan muncul. Nama saya Park Hosik, Direktur 5 Star Semikonduktor. Kami bisa beri uang muka 10 miliar won, dan gaji bulanan 100 juta. Disusul pesan lain, kami bisa beri uang sebanyak yang Anda mau. Tolong hubungi kami segera setelah membaca pesan ini. Dia mengerutkan alis. Apa segila itu? Dia tahu, Mangrove of Greed bukanlah bos yang mudah dikalahkan di level 1. Tapi tetap saja, reaksi seperti ini terasa berlebihan. Lalu ia teringat, mayoritas orang bahkan belum pernah mencapai tahap menengah dalam game itu. Standarnya berbeda, aku memang harus berhenti menilai berdasarkan standarku sendiri. Namun satu hal pasti, 1 miliar won, jumlah yang mustahil ia bayangkan dulu. Dulu, untuk makan pun sulit. Tunggakan sewa jadi rutinitas. Dan dia harus puasa berhari-hari demi konten mukbang demi sesuap nasi. Jika tawaran ini datang kemarin, ia pasti menerimanya tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, tidak, dia tak akan menjual pengetahuannya. Bahkan untuk 1 atau 10 miliar won sekalipun. Hal paling penting sekarang adalah monopoli informasi. Dan tujuan berikutnya, saat menara diperbarui, aliran mana mulai menyebar dari dalam Tower of Trials, meliputi seluruh Seoul. Ledakan mana dari Tower of Trials memang tak berdampak langsung bagi banyak orang. Namun satu perubahan besar tak bisa diabaikan, artefak di luar menara kini berubah menjadi artefak suci. Tentu saja, semuanya palsu. Artefak legendaris asli hanya bisa ditemukan di dalam menara. Yang muncul di dunia nyata hanyalah replika, tiruan tanpa jiwa. Dan tempat dengan jumlah replika terbanyak adalah Museum Nasional Korea. Museum itu kini berubah menjadi peti harta karun raksasa, menyimpan ratusan artefak suci palsu di dalamnya. Namun masalahnya, aku bukan satu-satunya yang menyadari hal ini. Berbeda dengan Mangrove of Greed yang muncul di 7 lokasi di Seoul. Museum Nasional hanya ada 1. Dan kini, para pemain dari seluruh penjuru kota tengah menuju ke sana. Termasuk para mantan top player.
Anda telah memasuki area event. Tempat ini, jauh lebih sunyi dari yang dia bayangkan. Belum ada orang. Namun, seperti dugaannya, seseorang telah tiba lebih dulu. Sejak dunia berubah, banyak yang diharapkan mampu beradaptasi. Namun kenyataannya, jurang antara harapan dan kenyataan jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dalam sehari, manusia menjadi jauh lebih nekat. Yang mereka incar adalah artefak di galeri era abad pertengahan klasik. Artefak yang semua orang buru, peta besar tanah timur. Bukan peta Korea biasa. Peta itu kini dipenuhi energi sihir dan berisi informasi tentang Tower of Trials. Letak labirin, reruntuhan, monster, hingga item di dalamnya semua tercatat. Meskipun hanya sampai lantai 10, peta itu tetap mampu membakar ambisi siapapun. Semua fokus pada peta itu, tanpa sadar mengabaikan artefak lain yang tak kalah penting. Keributan pun pecah. Dasar bajingan, lepaskan, itu milikku, teriak seseorang. Lepaskan, ini milikku, balas yang lain. Suara jeritan menggema. Tiba-tiba, suara keras membelah keributan. Semuanya diam, bergerak sedikit saja, akan kubunuh. Tapi ancaman kosong tak membuat siapapun gentar. Bualan, gerak sedikit, aku pecahkan kepalamu. Kata-kata pun sia-sia. Dia sudah punya unik ability. Sial, berbahaya, gumam seseorang di kerumunan. Pria berotot itu berteriak, petanya milikku. Minggir, tapi suara lain membalas dingin. Milikmu, aku tak setuju. Seorang pria parubaya melangkah maju. Hei, kakek tua, kau gila. Gertak pria berotot itu. Pria tua itu tersenyum tipis. Namaku bukan, kakek tua. Aku Min Jungwo. Namaku berarti hidup dengan kebaikan dan persahabatan. Suasana memanas. Aku tak butuh perkenalanmu. Pergi sana, sebelum lehermu kuremukan seperti leher ayam. Bentak pria berotot itu. Mulutmu kotor anak muda, ujar Min Jungwo dengan tenang. Lidahmu tajam seperti pisau. Dia melanjutkan, menurutmu, mana yang lebih cepat? Lehermu yang patah, atau tubuhmu yang terbakar menjadi arang? Pria itu melangkah mundur, wajahnya berubah panik. Sihir, gumamnya ketakutan. Min Jungwo mengangkat tangannya. Sambutlah, ucapnya dingin. Dalam sekejap, sihir api membungkus tubuh pria itu, membuatnya menjerit kesakitan. Lidahmu sendiri yang membawa bencana, tambah Min Jungwo sambil berjalan pergi. Dari belakang, seorang wanita berjalan mendekat. Wow, sihir api memang panas, ucapnya santai. Aku senang sudah memutuskan bekerja sama denganmu. Min Jungwo menoleh. Oh, Li Yuri, apa kau sudah mendapatkan barangnya? Aku serahkan penjagaan belakang padamu. Serahkan saja padaku, jawab Li Yuri dengan percaya diri. Aku hanya butuh pria ini, sambil mengeluarkan patung Anubis. Jika ada yang menghalangi, mereka akan kubunuh. Mulai sekarang, siapapun yang bergerak akan dianggap musuh. Mengerti, ucapnya tegas. Nada suaranya membekukan seluruh ruangan. Aku akan membuatnya mengunyah kepala kalian, tambahnya dingin. Li Yuri tersenyum. Mohon kerjasamanya, oke. Di sudut ruangan, seseorang mengumpat lirih. Sialan, kenapa banyak sekali orang kuat? Mereka semua sudah awakening. Melihat kekuatan mereka, para penyerang akhirnya menyerah. Aku menyerah. Peta dan semua isinya, ambil saja. Teriak mereka panik sambil melemparkan senjata ke lantai. Li Yuri hanya tersenyum kecil. Terima kasih, ucapnya ringan. Namun ekspresinya segera berubah serius. Di sisi lain, Kang Jin Hyuk melangkah pelan menyusuri puing-puing. Tempat ini, benar-benar berantakan, gumamnya. Tak ada rasa hormat pada sejarah sama sekali. Namun saat menatap peta yang masih utuh di tangannya, dia melanjutkan. Setidaknya, ini tidak robek. Li Yuri menoleh. Hai, Tuan tak kenal takut, ucapnya dingin. Kau pikir aku sedang bercanda? Dengan nada tegas, dia mengangkat tangannya dan memberi perintah. Tangkap dia. Kerumunan membeku. Apa barusan yang dia lakukan? Dia menangkis tombaknya. Dia bahkan tidak menghindar. Tangannya masih utuh. Tak ada yang bisa mempercayainya. Namun Jin Hyuk tahu alasannya. Mereka tidak tahu statistikku saat ini. Wajar kalau mereka bereaksi seperti itu. Gumamnya tenang. Tatapannya tajam tertuju pada Li Yuri. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Anjing peliharaanmu, senjatanya sudah hilang. Siapa bilang? Aku masih punya patung lainnya. Balas Yuri gugup, tapi mencoba terlihat percaya diri. Seketika, notifikasi muncul. Artifak, Avatar of Anubis replika, mulai hidup. Bagaimana dengan ini? Teriak Yuri. Masih bisa tersenyum sekarang. Jin Hyuk hanya mengangguk pelan. Cukup bagus. Mengendalikan 5 patung sekaligus dengan mana sekecil itu. Dia bukan pemain biasa, pikir Jin Hyuk. Sama seperti si kakek penyihir dari sebelumnya. Beberapa pemain sudah melampaui level pemula. Cukup bagus. Ulang Yuri dengan nada tersinggung. Ya, antara, lumayan, dan cukup bagus, jawab Jin Hyuk datar.
Berlaga keren. Aku tak suka orang sepertimu. Semprot Yuri. Oh begitu. Jin Hyuk tersenyum tipis. Kalau begitu, biar kutunjukkan. Jika perbedaannya terlalu besar, dia tak akan bisa memahaminya. Maka aku harus memperlihatkannya dengan matanya sendiri. Jurang kekuatan yang membentang di antara kami. Dan saat mana mengalir ke replika lukisan harimau. Mana telah disuntikkan ke Pinwood Tiger replika. Penguasa pegunungan akan segera muncul. Tidak mungkin, gumam Li Yuri, langkahnya gemetar. Notifikasi sistem mengonfirmasi, periode waktu, dinasti Joseon. Informasi, tidak diketahui. Namun Jin Hyuk berdiri tenang, suaranya dingin seperti batu. Seekor serigala kecil mencoba menggertak penguasa gunung. Tatapannya tertuju pada mangsanya. Makan mereka semua, ucapnya. Statu yang dia panggil bukan sekadar artefak. Ia hidup, dan kekuatannya membuat udara bergetar. Li Yuri menatap pemandangan itu dengan ngeri. Aku belum pernah mendengar metode penggunaan artefak seperti ini, ucapnya dengan suara gemetar. Kekuatan sihir ini, seolah akan merobek kulitku. Tubuhnya menggigil, kepercayaan dirinya runtuh. Aku tak mungkin menang, semua kartu terkuat sudah ia mainkan. Tapi hasilnya tetap nihil. Siapa sebenarnya pria ini? Gumamnya lirih, penuh ketakutan. Dengan wajah serius, Jin Hyuk melangkah mendekat dan berkata tegas. Serahkan. Li Yuri tampak terkejut. Apa maksudmu tiba-tiba begitu? Topeng Tutankhamun, jawab Jin Hyuk datar, tanpa basa-basi. Li Yuri mengerutkan dahi. Topeng itu tak berguna di Korea. Untuk apa kau memintanya? Namun melihat Jin Hyuk yang memanggil The Ruler of the Mountains, dia akhirnya mengalah. Baiklah, akan aku serahkan. Notifikasi sistem pun muncul di udara. Kau telah memperoleh artefak topeng Tutankhamun, replika. Jin Hyuk menatap artefak di tangannya. Bagus, artefak kedua berhasil diamankan. Li Yuri kembali bertanya, kali ini dengan nada serius. Jangan bilang kau mengincar peta besar Tanah Timur. Peta, gumam Jin Hyuk ringan. Oh, iya, aku hampir lupa. Tapi tenang saja, kau tak perlu khawatir tentang itu, lanjutnya dingin. Tetap jaga tempat ini, pastikan tak ada yang bisa mengikutiku. Lalu dengan langkah mantap, dia mulai bergerak maju. Semua persiapan telah selesai. Matanya menatap jauh ke depan. Sekarang saatnya, menuju skill terkuat di Tower of Trial. Ruangan itu dibungkus cahaya biru yang tenang, namun ketegangan mulai membara saat Min Jung-woo menyadari sesuatu yang tak beres. Dengan ekspresi tegang, ia bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi, Li Yuri? Tatapannya tajam mengarah pada sosok baru yang muncul. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa sampai ke sini? Suara Min Jung-woo meninggi, dipenuhi kemarahan dan kecemasan. Jangan bilang, dia berhasil melewati Li Yuri begitu saja. Namun Kang Jin Hyuk tetap tenang. Ia menatap ke depan dan berkata ringan. Sepertinya ini penghalang peringkat bintang 1. Min Jung-woo terdiam sejenak, lalu tersenyum masam. Oh, jadi kau tahu tentang penghalang ini? Ia melangkah mendekat, menatap penghalang itu dengan mata penasaran. Aku belum pernah melihat penghalang seperti ini sebelumnya. Dengan nada tegas, dia menambahkan. Baik serangan fisik maupun sihir tak ada yang bisa menembusnya. Aliran mana yang berputar tak beraturan. Tepat di titik itulah Kang Jin Hyuk berdiri. Charpo, gumamnya pelan. Dia akhirnya menemukan celah, tapi untuk menghancurkan penghalang itu, dibutuhkan syarat tertentu. Ada satu cara, ucap Jin Hyuk tanpa ragu. Kau harus terus menyalakan sihir apimu. Itu satu-satunya cara untuk melemahkan penghalang ini dari luar. Min Jung-woo menyipitkan mata. Berapa lama, sampai aku masuk, dan kembali membawa semua relik yang kubutuhkan, jawab Jin Hyuk tegas. Jung-woo tampak tak puas. Jadi selama kau di dalam, aku akan berdiri di luar dan terus menguras manaku. Aku tak cukup kuat untuk mempertahankan sihir sekuat itu dalam waktu lama. Dan kita tak punya waktu banyak. Jin Hyuk menatapnya tajam. Pagi akan segera datang, dan jika kita keluar dari sini dengan tangan kosong, itu akan jadi kegagalan. Ia menambahkan dengan nada dingin, peta itu milikmu. Aku hanya butuh sesuatu yang lain. Min Jung-woo terdiam, sebelum akhirnya bergumam, tak ada yang lebih buruk dari kerja keras tanpa hasil. Ia menatap Jin Hyuk sekali lagi, suara parau tapi penuh tuntutan. Berjanjilah, kau akan menyerahkan peta itu padaku. Kang Jin Hyuk menatap lawan bicaranya, senyum tipis mengembang. Tentu saja, aku tidak bodoh ingin membuat musuh dari penyihir tingkat tinggi. Min Jung-woo hanya diam sejenak. Tapi dalam hatinya, pertimbangan telah berakhir. Sudah kupikirkan berulang kali, dan hasilnya tetap sama. Kurasa aku tak punya pilihan selain mempercayainya. Ia menarik napas berat, lalu menatap Jin Hyuk dengan tatapan tegas. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Jin Hyuk membalas dengan santai, seperti biasa. Kalau begitu, aku titipkan punggungku padamu, kakek. Min Jung-woo pun mulai bersiap. Akan kulakukan semampuku. Api mulai menyala dari telapak tangannya. Mana mengalir, dan sihir pun meledak menembus ke arah penghalang. Jin Hyuk melangkah maju. Baik, aku masuk. Charpo.
Cepat, teriak Min Jungwoo dari belakang, tubuhnya mulai gemetar menahan beban sihir. Jin Hyuk hanya menoleh sekilas dan mengangguk. Baiklah, dan tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik. Senyumnya muncul lagi, penuh percaya diri. Dengan caraku sendiri. Langkah Jin Hyuk bergema pelan di ruangan kosong. Tidak ada jejak siapapun di sini, tak seperti lantai-lantai sebelumnya. Tapi ada satu pengecualian, sebuah pedang besi berdiri tegak, terukir nama, Qianlong. Tatapannya tajam, jadi dia sudah selesai lebih dulu, dan meninggalkan penghalang ini juga. Orang itu tidak tertarik pada kekacauan, hanya mengambil apa yang ia mau, dan pergi. Tak ingin ambil risiko, bahkan sedetik pun. Namun, meskipun sudah menyiapkan semuanya, ada satu hal yang tak dia ketahui. Yang ini, dan yang ini. Jin Hyuk mengangkat dua artefak dengan senyum kecil. Relik yang kau ambil, hanyalah kelas 2. Tangannya berhenti, matanya menyala tajam. Ketemu, satu koin tua berkilau dalam genggamannya. Sampyong Tongbo, Reng De. Kemampuan bawaan miliknya sendiri. Potongan terakhir, dalam teka-teki untuk membentuk skill terkuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan sudah dia ketahui. Cetakan upacara Persia, Reng He, dan mata kanan dari topeng Tutankhamun, Reng B. Saat dua relik itu bersatu, reaksi pun muncul. Pesan segera muncul di udara. Hanya bisa dibaca ketika dua relik yang cocok saling menemukan. Dan bersamaan dengan itu, pesan yang jauh lebih penting muncul di layar. Bayarlah harga yang setimpal, jika kau ingin melanjutkan. Tiga relik itu mulai bergetar hebat. Aura magis meledak, menyatu dan membentuk kekuatan baru. Sistem pun mengonfirmasi, relik telah berhasil digabungkan, melawan semua kemungkinan. Dan dari hasil itu, Jin Hyuk mendapatkan relik SS Rank, The Eye of Truth. The Eye of Truth, tingkat kesulitan, SS. Kemampuan, melihat status orang lain. Mengetahui apakah seseorang berbohong, hingga 3 kali dalam sehari. Ini, mata terhebat dari kelima mata yang ada di dunia. Namun Jin Hyuk tak datang ke museum hanya demi itu. Pesan lain pun muncul. Dia telah menggabungkan 3 replika relik B rank ke bawah. Dan berhasil menciptakan item S rank atau lebih tinggi. Syaratnya terpenuhi. Menyalin dan menyimpan berbagai kemampuan yang ada di dunia, lalu meramunya menjadi sesuatu yang lebih kuat. Itulah senjatanya, senjata yang akan ia gunakan, untuk menjadi yang terkuat di dalam Tower of Trials. You have acquired the inherent ability, Fusion Overrank. Sistem pun mulai membentuknya, Memory of the World is being created. Inherent Ability Fusion, tingkat kesulitan, tak terukur overlink. Dengan menyelesaikan quest tertentu, pengguna dapat menyalin dan menyimpan kemampuan bawaan milik orang lain ke dalam Memory of the World. Kemampuan-kemampuan itu lalu dapat digabung untuk menciptakan skill berdimensi lebih tinggi. Namun jika tingkat kesulitannya melonjak, kondisinya bisa berubah sebagian. Hei, teriak Min Jungwoo, kepanikan menyelimuti wajahnya. Apa kau sudah selesai? Aku tak bisa menahannya lebih lama. Namun Jin Hyuk tetap tenang. Dia menatap ke depan, dan membaca syarat salinannya. Copy condition, Min Jungwoo selalu menyembunyikan perasaannya di balik topeng. Buat dia menunjukkan perasaan aslinya. Jin Hyuk menyeringai dingin. Jadi aku hanya perlu membuatnya marah. Di sisi lain, Min Jungwoo panik. Hei, cepatlah, teriaknya sambil mengerahkan skill dengan penuh tenaga. Namun Kang Jin Hyuk hanya diam. Aku rasa, kau bisa berhenti menggunakan skill itu sekarang, ucap Jin Hyuk tenang. Min Jungwoo tertegun. Apa, kita sebenarnya tidak perlu melakukannya dengan cara itu? Lanjut Jin Hyuk, suaranya tetap datar. Mata Min Jungwoo membelalak. Apa maksudmu? Terus kenapa kau suruh aku pakai skillku barusan? Kang Jin Hyuk berdiri di depan penghalang sihir. Charpo, ucapnya. Dengan mudah, ia menonaktifkan penghalang itu menggunakan bahasa Latin. Aku menonaktifkannya dengan bahasa Latin. Orang tua itu bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membantu membuka penghalang. Menyerang penghalang seperti itu hanya membuang-buang mana, lanjut Jin Hyuk. Dengan ini, cadangan mananya hampir habis. Setelah semua persiapan selesai, ia tersenyum kecil. Sekarang saatnya membuatnya marah. Aku sudah tahu seluruh isi menara ini, ucapnya sambil menatap peta. Jadi peta sampai lantai 10 ini tidak ada gunanya lagi. Tapi bukan berarti aku akan memberikannya begitu saja. Min Jungwoo terlihat panik. Apa yang kau lakukan? Jin Hyuk menjawab datar, sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak butuh ini. Jika seseorang memiliki peta itu, mereka bisa mendapatkan informasi hingga lantai 10. Itu bisa mengurangi keunggulan pengetahuan Jin Hyuk. Karena itu, satu-satunya cara adalah menyingkirkan kemungkinan tersebut. Jin Hyuk membakar peta itu tanpa ragu. Min Jungwoo berteriak marah. Kenapa kau membakarnya? Kau bajingan, akan kubunuh kau, akan kulumat tubuhmu sampai hancur. Tapi Jin Hyuk tetap diam. Syaratnya telah terpenuhi. Kang Jin Hyuk berhasil menyalin skill Element of Fire rank B. Skill tersebut langsung disimpan dalam Memory of the World. Element of Fire, tingkat kesulitan, B. Deskripsi, memungkinkan pengguna untuk mengendalikan api dan meningkatkan afinitas terhadap elemen tersebut. Bagi Jin Hyuk, itu awal yang cukup baik untuk salinan pertama. Min Jungwoo berteriak penuh amarah. Kau akan menyesal, akan kubuat kau membayar semuanya. Namun Jin Hyuk hanya menjawab dingin, sepertinya kau tak benar-benar paham. Kau tak mengerti alasan kenapa aku membakar peta itu. Element of Fire level 1 aktif. Min Jungwoo terkejut. Skill yang digunakan Jin Hyuk sama dengan miliknya, namun kekuatannya jauh melampaui.
Dia bukan orang biasa, bahkan tanpa peta pun, dia tetap percaya diri, gumamnya, mulai ragu. Apa sebenarnya kau ini? Jin Hyuk menjawab tanpa ragu, kalau kau ingin mendaki menara ini dengan tenang, sebaiknya dengarkan baik-baik perkataanku. Dia mengungkapkan bahwa hanya ada 4 mantan ranker tingkat tinggi yang muncul di museum, termasuk dirinya. Kini setelah Tower of Trials menjadi kenyataan, dia paham alasan mereka menyembunyikan diri. Mereka ingin mengurangi risiko, namun Jin Hyuk tahu, cara mereka yang penuh kehati-hatian takkan membuat mereka lebih unggul dari yang lain. Status Kang Jin Hyuk ditampilkan secara rinci, level 1, kekuatan dan kelincahan yang rata-rata, serta kemampuan sihir yang masih di tingkat dasar. Namun yang membedakannya adalah kemampuan unik, fusion, serta 2 skill awal, Element of Fire dan Eye of Truth. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan. Aku harus mengumpulkan sebanyak mungkin skill dan kemampuan. Sebelum pergi, Jin Hyuk meninggalkan instruksi. Kuhubungi nanti, pergilah naik level bersama gadis yang ada di bawah. Bagi Jin Hyuk, mereka hanyalah bidak, alat yang bisa digunakan sesukanya. Namun dia sadar, jalan menuju puncak masih sangat panjang. Prioritas harus ditentukan. Aku hanya satu orang, tidak mungkin kuambil semua peluang yang ada, tapi yang terpenting, dan paling menguntungkan. Tatapannya menajam, akan menjadi milikku. Tiba-tiba, sepertinya aku mulai mencapai batasku. Sementara dunia mulai runtuh, Kang Jin Hyuk justru duduk santai sambil menikmati semangkuk sup panas. Di saat seperti ini, yang terbaik hanyalah nasi hangat dan sup mendidih, gumamnya tenang. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Keramaian meledak, orang-orang panik. Apa yang terjadi? Berita menyebar cepat. Sebuah tragedi di Museum Nasional Pusat menewaskan lebih dari 20 orang dan melukai puluhan lainnya. Korban luka parah terus bertambah, dan jumlah kematian diperkirakan akan meningkat. Para pelaku diyakini mengincar artefak-artefak berharga di museum itu. Namun bukan hanya Korea, insiden serupa terjadi di Amerika, Eropa, China, hingga Jepang. Gelombang serangan melanda museum-museum di seluruh dunia, dan jumlah korban tak terhitung. Seperti dugaanku, gumam Jin Hyuk dingin. Para pemain dari negara lain mulai bergerak. Mereka bersiap memanjat menara. Di tengah siaran langsung, sebuah rekaman CCTV ditampilkan. Sulit dipercaya, tapi inilah rekaman asli tanpa editan. Orang-orang terpaku. Tak mungkin manusia bisa melakukan itu. Siapa dia? Seseorang mengenali sosok dalam video. Bukankah itu pria dari forum Tower of Trials yang mengalahkan Mangrove of Greed? Reaksi berantai pun terjadi. Benar, itu dia. Lihat gerakannya. Jin Hyuk hanya mendesah ringan. Terlalu banyak yang mengenaliku. Aku harus mencari cara untuk menyembunyikan identitasku. Pemerintah akhirnya angkat bicara. Mereka sedang menyelidiki struktur misterius yang dikenal sebagai Tower of Trials. Tak hanya itu, mereka bahkan membentuk divisi baru. Asosiasi Awakenet terdiri dari pegawai negara yang telah memperoleh kekuatan khusus. Kang Jin Hyuk mengangguk pelan. Respon mereka lebih cepat dari dugaanku. Membentuk departemen khusus berarti mereka sudah menerima perubahan ini sebagai bagian dari dunia yang baru. Di layar, seorang pria berdasi maju ke depan. Perkenalkan, aku Han Sang-jin, Ketua Asosiasi Awakenet. Suaranya tegas namun penuh daya pikat. Aku datang hari ini untuk merekrut para individu yang telah terbangun. Iming-imingnya bukan main. Tergantung peringkatmu, kami akan memberimu gaji awal minimal 60 juta won. Plus fasilitas setara pegawai negeri kelas 7. Namun satu hal ia tekankan. Tentu saja, orang yang muncul dalam video itu, dia pengecualian. Sorot matanya tak main-main. Atas nama Han Sang-jin, aku bersumpah, jika kau bergabung bersama kami, maka pemerintah akan mendukungmu sepenuhnya. Publik terpukau, bahkan mereka yang tak mengenalnya ikut merasa iri. Wow, itu luar biasa. Hidup seseorang bisa berubah total karena itu. Namun di tengah kekaguman itu, Kang Jin Hyuk hanya tersenyum tipis. Jadi, pada akhirnya, target utama mereka adalah aku. Pandangan matanya dingin, penuh ketidakpercayaan. Sejak awal, mereka memperlakukanku seperti alat. Meski dijanjikan dukungan penuh dan fasilitas negara, Jin Hyuk sudah mengambil keputusan. Apapun yang mereka tawarkan, aku tak punya niat untuk bergabung dengan siapapun. Baginya, dunia ini sudah berubah. Di era seperti ini, nilai seorang individu yang benar-benar terlatih jauh lebih tinggi dari 100 orang biasa. Dan Han Sang-jin tahu itu. Itulah sebabnya, pria itu bahkan rela menyodorkan cek kosong semata-mata untuk menariknya bergabung. Han Sang-jin, gumam Jin Hyuk sambil menatap layar. Jika pria itu terpilih sebagai ketua, hanya ada 2 kemungkinan, dia memang memiliki kemampuan yang layak, atau dia adalah orang dengan pengalaman paling banyak di dalam Tower of Trials. Jin Hyuk menyipitkan mata, tapi aku harap, itu karena skillnya yang hebat. Karena jika benar, akan lebih menyenangkan untuk menyalinnya. Malam itu, tepat pukul 7. Ketika jarum panjang menyatu dengan jarum pendek, menara itu terbuka kembali. Tower of Trials, menara yang penuh tantangan dan rahasia, kini membuka pintunya untuk dunia. Berhenti saling dorong, bodoh. Kita sudah sampai. Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Tatapan mereka tertuju ke sekeliling menara. Tempat ini, persis seperti sebelumnya. Namun bagi sebagian, semua ini masih sulit dipercaya. Gila, ini beneran terjadi. Jin Hyuk hanya melirik sekilas. Sepertinya mereka semua pemula. Sebuah pengumuman sistem pun menggema di benaknya. Sebagai perayaan telah memasuki menara, kamu menerima 100 koin. Koin adalah mata uang yang berlaku di dalam Tower of Trials. Para pemain dapat mengunggah video pencapaian mereka, dan memperoleh 100 koin untuk setiap 10.000 penayangan. Namun sistem tak sepenuhnya gratis. Ada biaya tambahan yang ditentukan berdasarkan status pemain. Dan yang lebih penting, setiap pemain hanya bisa memberi 10.000 view pertama mereka pada satu video.
Pilihlah dengan hati-hati. Fitur siaran langsung hanya tersedia saat melawan bos untuk naik ke lantai berikutnya. Dan jika ketahuan memanipulasi jumlah penonton atau menggunakan cara curang lainnya, peringatan, hukuman tegas akan dijatuhkan. Jin Hyuk hanya tersenyum tipis. Yah, inilah yang aku tunggu-tunggu. Menara ini bukan hanya tempat pertarungan dan bertahan hidup. Sebuah sistem siaran juga diperkenalkan, jembatan antara mereka yang memanjat menara, dan mereka yang memilih tetap hidup di luar. Melalui sistem itu, para penonton bisa memilih pemain favorit mereka. Mereka yang menunjukkan potensi paling besar untuk mencapai puncak akan menarik perhatian, dan koin akan mengalir mengikuti popularitas. Bagi Jin Hyuk, inilah fitur paling menarik dari Tower of Trials. Semakin terkenal seorang pemain, semakin besar pula pendapatan yang bisa mereka raih. Namun sayangnya, cepat, ke Gua Goblin, ayo rebut tempatnya duluan, sebelum keburu diambil. Semua orang tampak terburu-buru, mereka ingin jadi yang pertama menyelesaikan misi, ingin unggul satu langkah dari yang lain. Tapi Jin Hyuk tak tertarik ikut kerumunan. Baginya, mendapatkan koin bukanlah masalah besar. Dia tahu setiap sudut menara, tahu rahasia yang belum diketahui siapapun. Namun satu hal yang pasti, dia tak akan mengunggah video hanya demi beberapa koin receh. Berbagi informasi berharga, sama saja bunuh diri. Aku sudah tahu apa langkah pertamaku. Langkah yang tak terpikirkan oleh pemain lain. Sesuatu yang benar-benar spesial. Dulu, saat masih menjelajahi 30 lantai pertama dari menara ini, ada masa di mana mereka benar-benar terhenti. Tak ada jalan maju, kecuali satu, mencari kepingan tersembunyi di lantai-lantai bawah. Satu-satunya pilihan adalah menelusuri ulang semua pengalaman mereka, satu demi satu. Akhirnya, mereka menemukannya, di reruntuhan tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun bukan jawaban yang mereka dapatkan, melainkan kebenaran yang pahit. Karakter yang selama ini ia mainkan, yang ia kembangkan bertahun-tahun lamanya, ternyata cacat sejak awal. Semua waktu dan usaha yang ia curahkan, ternyata sia-sia. Karakter akan dihapus. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Jari itu sempat ragu, tapi jika penyesalan hanya membuang waktu, maka tak ada alasan untuk bertahan. Ya, aku akan mulai dari awal. Kali ini, Kang Jin Hyuk bersumpah. Dia akan sampai ke puncak. Sudah 6 tahun berlalu. Kini, dia kembali berdiri di depan tempat yang tak asing baginya, Labirintos. Nama, Labirintos. Tipe, labirin. Tingkat kesulitan, B. Sebuah ciptaan Daedalus, penuh lorong membingungkan dan jebakan kejam yang dirancang agar tak ada yang keluar hidup-hidup. Disinilah dasar dari segalanya dimulai. Untuk melewati lantai 30, fondasi harus dibangun dengan benar. Dan jawabannya, tersimpan di dalam labirin ini. Aku tak menyangka akan melewati ini lagi, gumamnya lirih. Meski dibenci, kenangan itu masih tersisa. Dan kini, saatnya kembali masuk. Dengan langkah mantap, dia pun mulai berjalan. Tempat ini, bahkan baunya pun belum berubah. Kang Jin Hyuk menatap ke langit, lalu mengangkat tangannya perlahan. Senang bertemu denganmu, cahaya malam Labirintos, gumamnya pelan. Namun tak butuh waktu lama, suara asing menyusul dari belakang. Tapi, siapa kalian? Tanyanya dengan datar, tatapan tetap tajam. Beberapa orang muncul, tersenyum seolah bersahabat. Senang bertemu juga, kami sedang mencari tempat untuk farming, tapi memutuskan masuk ke sini sebelum labirin ditutup, jawab salah satu dari mereka dengan santai. 10 menit sebelumnya, kelompok itu membuntuti Jin Hyuk dari kejauhan. Aku tahu kita mengikutinya karena dia terlihat mencurigakan, tapi bukankah itu labirin? Ujar salah satu dari mereka dengan ragu. Dia masuk ke Labirintos segera setelah menjejakkan kaki di tower. Apa yang dia pikirkan? Dan, dia membuka pintunya tanpa kunci. Mereka mulai gelisah, tapi seseorang dari kelompok itu mendengus pelan. Pikir pakai otak kalian. Kalian tahu, kan bagian awal Tower of Trials adalah yang paling penting. Kalau labirin ini bisa dibuka tanpa kunci oleh orang level 1, artinya ini tidak terlalu berbahaya. Salah satu dari mereka menimpali, ya, mungkin karena ini lantai pertama. Tapi nada suara mereka segera berubah tajam. Kau pikir dia akan dengan senang hati berbagi item dengan kita? Tentu saja tidak. Yang perlu kita lakukan, adalah membiarkan dia beristirahat selamanya di dalam sana. Seorang wanita muda mendekat dengan senyum hangat. Halo, saat kami sedang berburu, kami melihat pintu labirin terbuka, jadi kami masuk sebelum tertutup. Dengan nada suaranya ramah, bahkan mengusulkan sesuatu yang terdengar mulia. Bagaimana kalau kita bekerja sama, menyelesaikan labirin ini bersama dan berbagi resikonya? Namun Kang Jin Hyuk tak membalas senyum itu. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Apa dia pikir bisa membodohiku hanya karena jumlah mereka lebih banyak? Apakah dia pemimpinnya? Dalam diam, kemampuan Eye of Truth pun diaktifkan. Anda telah mengaktifkan The Eye of Truth. Status Park Hana ditampilkan. Jin Hyuk menyipitkan mata. Skill itu, menarik. Komune, kemampuan untuk secara alami menjalin hubungan dengan siapapun, bahkan orang asing. Skill itu bisa menghapus rasa curiga, dan menggiring orang masuk ke dalam perangkap tanpa mereka sadari. Syarat untuk menyalin skill, berkooperasi dengan Park Hana selama 240 jam penuh. Namun setelah waktu itu, tak boleh ada siapapun di sekitar mereka berdua. Komune, Jin Hyuk menyimpan informasi itu dalam pikirannya. Skill seperti itu akan sangat berguna, nanti, saat waktunya tiba untuk benar-benar memanfaatkannya. Satu persatu anggota kelompok itu memperkenalkan diri. Aku Yang Chulsik, hanya sempat main di lantai pertama, lalu berhenti. Lee Hyemin, sama, cuma sampai lantai 1. Namaku Yang Mina, pernah sampai lantai 3, panggil aku Chon Min-guk. Aku bahkan belum pernah main Tower of Trials atau apalah itu. Aku Do Kwang Wo, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku Kang Jin Hyuk, ucapnya singkat, tanpa basa-basi. Dalam hati, ia sudah menilai mereka.
Mereka ini, pasti akan menusukku dari belakang nanti. Jadi untuk apa mengingat nama mereka satu persatu? Park Hana maju selangkah dan bertanya dengan senyum hangat. Kalau begitu, Tuan Jin Hyuk, sampai lantai berapa kau sudah main di Tower of Trials? Tiba-tiba, sistem memberitahukan sesuatu. Park Hana telah mengaktifkan skill Komune. Pelan-pelan Jin Hyuk menoleh padanya. Begitu cara dia memakainya. Kalau saja dia tidak tahu efek skill itu sebelumnya, mungkin dia benar-benar sudah mulai merasa nyaman dengannya. Tapi sekarang, tidak. Jin Hyuk menjawab dengan tenang, aku sudah naik sejauh yang aku bisa. Wow, benarkah? Gumam Park Hana dengan senyum cerah. Namun dalam hati, dia merasa aneh. Komune, ku seharusnya membuatnya lebih terbuka, tapi kenapa efeknya tidak terasa sama sekali? Dengan nada manis, Hana mencoba pendekatan lain. Kalau begitu, bisakah kau beritahu monster apa saja yang ada di tempat ini? Dan karakteristik mereka, Jin Hyuk mengangguk ringan. Itu, masih bisa kujelaskan. Tatapannya menelusuri ruangan megah di depannya. Langit-langit yang tinggi, pilar-pilar yang menjulang, dan cahaya biru yang menari-nari di udara seperti bintang kecil. Labirin ini, ucapnya pelan, namun tajam, akan berubah bentuk secara berkala. Satu kalimat itu langsung mengguncang kelompoknya. Apa, maksudnya bagaimana? Seru mereka bingung. Suara mekanis bergema dari dinding labirin, menggetarkan lantai seolah monster raksasa baru saja dibangunkan. Park Hana terpaku. Apa ini? Matanya membelalak saat dinding-dinding mulai bergeser dengan kecepatan yang mustahil. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di lantai 1. Ini hanya labirin lantai dasar, bukan? Jeritnya panik. Namun suara gemuruh menjawab lebih cepat dari pikirannya. Hana, menghindar, teriak seseorang dari belakang. Refleks tubuhnya menjatuhkan diri ke lantai tepat saat balok raksasa menghantam tempat ia berdiri beberapa detik sebelumnya. Sementara itu, Yang Chul-sik memperingatkan Do Kwang-wo. Kalau kau diam saja, kau akan mati tertindih, teriaknya khawatir. Runtuhan berhenti bergerak, semua orang berhenti di tempat. Salah satu dari mereka melihat ke sekeliling. Mina tidak terlihat, entah dia selamat atau tidak. Salah satu pria bergumam, tak kusangka lantai pertama punya labirin seperti ini. Bukannya seharusnya cuma reruntuhan. Kang Jin Hyuk menjawab datar, kalian belum pernah mengalami labirin yang bisa mengubah medan. Apa maksudmu? Siapa juga yang pernah mengalami hal seperti itu? Ujar Hana, tempat ini terlalu berbahaya untuk pemain level 1, lanjut Hana. Kita harus segera keluar. Hyemin berdiri terpaku saat Park Hana bertanya, Hyemin, bisa kau temukan jalan keluar? Bukankah kau punya skill untuk itu? Dengan ragu, Hyemin menjawab, skillku gagal aktif saat labirin berubah. Park Hana pun tampak panik. Jadi, kita benar-benar terjebak di sini. Kang Jin Hyuk mengamati mereka dengan ekspresi datar. Dalam hati, ia mulai memahami, alasan mereka masuk labirin dengan percaya diri ternyata hanya karena bergantung pada satu skill navigasi. Jadi kalian pikir labirin ini semudah supermarket di lingkungan rumah? Gumamnya sinis. Ia tidak peduli pada kepanikan mereka. Bagi Jin Hyuk, para pemula itu hanyalah pengganggu. Tatapannya bergeser. Sesuatu mulai mendekat. Sebentar lagi, seharusnya dia muncul. Lalu Park Hana berteriak kepada Jin Hyuk, hei, kau. Kenapa kau tidak bilang sebelumnya kalau labirin ini bisa berubah? Dinding-dinding itu hampir menimpa kami. Aku terluka karena harus menghindar tanpa tahu arah. Itu semua salahmu. Yang lain ikut menimpali. Benar, dia menyimpan semua informasi sendiri. Kami bahkan terpisah dari Mina gara-gara ulahmu. Namun Kang Jin Hyuk hanya menghela nafas. Dengan suara datar ia menjawab, apa aku pernah menyuruh kalian mengikuti aku? Seketika suasana menjadi hening. Hah? Apa? Gumam mereka tak percaya. Aku tidak pernah memaksa kalian untuk ikut, ucap Kang Jin Hyuk dengan tenang. Kalian yang memilih untuk mengikuti sendiri. Ucapan itu langsung menyulut emosi Chon Min-guk. Brengsek ini cuma bisa ngoceh. Teriaknya sambil menghunus senjatanya. Kami sudah cukup stres karena terjebak di tempat sialan ini. Aku memang sudah tidak suka padamu sejak awal. Dengan marah, Min-guk maju ke arah Jin Hyuk. Namun tiba-tiba, teriakan panik dari Lee Hyemin. Min-guk opa. Menggelegar memenuhi lorong. Minotaur itu mengamuk, menghantam dinding dan lantai, membuat seluruh area bergetar. Park Hana menatap ke depan dengan mata membelalak. Kita akan mati. Namun di tengah teriakan dan ketakutan, satu suara terdengar tenang, namun tegas. Minggir, ucap Kang Jin Hyuk sambil melangkah maju tanpa ragu. Park Hana menatapnya dengan panik. Apa yang dia lakukan? Gumamnya. Minotaur itu mengayunkan lengannya yang besar, namun Jin Hyuk menghindar dalam satu gerakan mulus. Sistem pun mengonfirmasi, kau berhasil menghindari serangan. Mata Jin Hyuk menyipit, senyumnya muncul. Bagus. Sekejap kemudian, notifikasi lain menyusul. Kau memperoleh stat tersembunyi, Rift. Stat baru itu muncul di layar, Rift. Kemampuannya luar biasa, mengurangi jarak kekuatan antara Jin Hyuk dan lawan yang lebih kuat, sekaligus memperbesar jarak saat menghadapi musuh yang lebih lemah. Saat bertarung melawan lawan yang lebih kuat, setiap 3 poin Rift akan menurunkan level musuh sebanyak 1. Ini satu-satunya cara terbaik untuk berkembang di level 1. Setelah melewati begitu banyak kegagalan, inilah hasil dari semua eksperimen dan perhitungannya. Jin Hyuk tersenyum puas, seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Serangannya, aku sudah merasakannya puluhan ribu kali. Tubuhnya bergerak alami, menghindari setiap tebasan seolah sudah tertanam di otot dan sarafnya.
Stat, Rift, meningkat sebesar 0,05. Pola serangannya sudah tertanam dalam tubuhku. Gerakannya semakin lincah, lebih tajam dan presisi. Setiap detik yang berlalu, stat Rift terus bertambah. Stat, Rift, meningkat sebesar 0,05. Aku adalah, suara Jin Hyuk bergema dalam pikirannya sendiri, tepat saat dia melompat menghindari serangan brutal sang Minotaur. Mantan top player, teriaknya dalam hati, penuh keyakinan. Tebasan demi tebasan kembali tak mengenai sasaran. Tubuh Jin Hyuk seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Stat Rift meningkat sebesar 0,05. Serangan sekuat apapun, tak ada artinya jika tak pernah bisa menyentuh lawannya. Dari kejauhan, Park Hana dan yang lainnya hanya bisa menatap dengan ngeri. Ya Tuhan, kita hampir saja menantangnya, gumam Do Kwang Wo, ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Wajah Park Hana menegang. Aku gila, aku benar-benar gila karena berpikir bisa membunuhnya dan mengambil hadiahnya. Lambat, gumam Jin Hyuk, tanpa ekspresi. Terlalu lambat, kalau kau menyerang seperti itu, kau bahkan tidak kelihatan seperti ingin mengenainya. Cara tercepat untuk menjadi kuat itu sederhana, gumamnya, dengan senyum tajam yang muncul di wajahnya. Pertaruhkan nyawamu di setiap serangan, ucap Jin Hyuk dingin, tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Sebuah serangan mematikan nyaris menebas tubuhnya. Namun Jin Hyuk hanya melangkah sedikit ke samping, dan berhasil menghindar. Anda baru saja menghindari serangan mematikan. Stat Rift meningkat sebesar 1. Luka kecil di bahunya mengucurkan darah tipis, tapi dia tersenyum. Mendapat 1 poin stat hanya dari luka kecil, pertukaran yang layak. Ia menghela napas ringan, lalu menyesuaikan posisi tubuhnya. Baiklah, namun pikirannya segera terhenti. Kalau terus begini, bisa-bisa jadi terlalu berbahaya. Dan sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, lihat mereka, para figuran mencoba keluar dari panggung. Gumamnya sinis. Salah satu dari mereka, gadis bernama Lee Hyemin, memegang lengan Hana. Hana, aku ingin keluar dari sini, ucapnya gemetar. Kita bisa menemukan jalan keluar kalau menyusuri dinding, balas Hana, berusaha menenangkan. Namun langkah mereka terhenti. Suara Jin Hyuk menyelinap dari balik bayangan, dingin dan datar. Mau kemana kalian? Tubuh Hana seketika membeku. Napasnya tercekat saat suara itu mendekat. Kalau kalian juga menginginkan poin stat, kenapa tidak bergabung saja denganku? Ucap Jin Hyuk, seolah menawarkan hal biasa. Kalian akan menerima stat tersembunyi jika bisa menghindari serangannya. Lebih mudah dari yang kalian kira. Coba saja, bukankah sesuatu yang hebat seharusnya dibagikan bersama? Ucapnya tenang, namun jelas menebar ancaman. Teriakan panik menggema di tengah kekacauan. Yang Chul Sik nyaris kehilangan keseimbangan, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun Jin Hyuk hanya melirik sekilas, nada suaranya datar dan dingin. Kenapa kau cuma berdiri di situ? Kalau tidak bisa melawan, setidaknya menunduklah, atau menjauh. Ucapannya terdengar seperti teguran, tapi lebih mirip hinaan yang disampaikan tanpa emosi. Benar begitu, dasar anak sapi bodoh. Dengan tenang ia melambaikan tangan. Sampai jumpa nanti. Dah, ucapnya santai, seolah ini hanya permainan biasa. Terdengar dentuman dahsyat saat Minotaur menghantam lantai dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, para penyintas masih terengah-engah. Mingguk, bahkan Hyemin, kita hampir mati juga, gumam Chul Sik, tubuhnya gemetar oleh rasa takut. Apa kita sudah lolos? Monster itu tak akan mengejar lagi, kan? Tanyanya Hana penuh harap, namun Jin Hyuk menjawab dengan tenang, seolah semua ini sudah dalam perhitungannya. Debu dari ngengat bercahaya yang kusentuh sebelumnya, itu menarik perhatian Minotaur. Jadi, kemungkinan besar, ya, dia akan terus mengejar kita. Apa? Wajah Hana langsung pucat. Kenapa kau melakukan sesuatu yang segila itu? Jelas untuk meningkatkan statistikku, jawab Jin Hyuk tanpa ragu. Aku beristirahat setiap kali labirin berubah, memulihkan kondisi tubuhku, lalu bermain-main dengan Minotaur setiap kali dia muncul. Cukup efisien bukan? Mereka terdiam, tak tahu harus berkata apa. Lalu, berapa lama kita harus seperti ini? Tanya Hana gemetar. Sampai kita keluar dari labirin, ucap Jin Hyuk dingin. Masih ada 30 hari lagi. Di 30 hari, di tempat neraka ini. Mereka saling pandang, lalu mengambil keputusan sendiri. Kami akan pergi. Kalau kami tidak bersamamu, berarti Minotaur tidak akan mengejar kami, kan? Jin Hyuk mengangguk pelan. Itu benar, tapi kalian mau kemana? Ucapnya datar. Berjalan tanpa arah malah lebih berbahaya. Langkah mereka terhenti di depan bangunan misterius. Aura labirin menyelimuti tempat itu. Jadi, kau tahu di mana pintu keluarnya? Tanya Park Hana dengan nada penuh harap. Jin Hyuk hanya mengangguk pelan. Sudah kukatakan sebelumnya, aku lebih mengenal tempat ini dibanding siapapun. Tentu saja aku tahu di mana letaknya. Park Hana menunduk, seolah menyadari kenyataan pahit. Berarti, kita tak mungkin bisa keluar tanpa bantuannya. Ia kemudian mengangkat wajah, mencoba memberi keputusan. Kalau begitu, biar kami ikut bersam. Namun Jin Hyuk segera memotong. Tunggu, ia menatap mereka dengan dingin. Di dunia ini tak ada yang gratis. Bahkan Bas pun punya tarif. Dengan senyum dingin dan mata tajam yang tak menunjukkan belas kasihan, Jin Hyuk melangkah mendekat sambil menghunus belatinya.
Keluarkan semua koinmu, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Nada suaranya tak memberi ruang untuk penolakan, ini bukan permintaan, tapi perintah. Komentar terus membanjiri layar. Wah, aku harus langganan dan tonton semua videonya. Tulis akun Knife Fiery dengan penuh antusias. Video bertajuk 3 vs 500, milik Myung-hwan telah menembus lebih dari 1 juta penayangan. Label hot popular video terpampang jelas di atasnya. Myung-hwan tertawa puas. Hahaha, lihat, mereka langsung percaya mentah-mentah. Papan notifikasi kini penuh dengan berita tentang dirinya. Semua pengorbanan saat menghadapi para goblin akhirnya terasa sepadan. Kita bisa dapat 100 koin hanya dari jumlah penontonnya. Seru salah satu temannya. Semua ini berkat kerja keras kalian. Terima kasih teman-teman, ujar Myung-hwan dengan senyum lebar. Namun kebenarannya tak seindah itu. Video tersebut sengaja diedit agar seolah Myung-hwan bertarung sendirian. Bantuan sihir, buff, dan perlindungan dari rekan-rekannya nyaris tak terlihat di layar. Tak mungkin mereka menyadari kalau kita membantunya, gumam salah satu dari mereka. Tiba-tiba, salah satu komentar mencuri perhatian. Human Balmel, 15 jam itu tidak cepat. Teman saya bisa menyelesaikannya dalam 5 jam. Wajah Myung-hwan langsung menegang. Dasar perusak suasana. Selalu ada saja yang begitu, ujar temannya, mencoba menenangkan. Jangan terlalu dipikirkan. Dunia ini memang dikuasai oleh para perintis sejati. Namun sebelum semangatnya pulih sepenuhnya, notifikasi lain muncul. Sebuah video baru saja diunggah ke Hall of Fame. Dan peringkat video mereka mulai turun. Myung-hwan menatap layar dengan syok. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Sebuah notifikasi video baru muncul di Hall of Fame, dan isinya benar-benar mengguncang dunia. Judulnya, Wars +10 Successful Item Reinforcement. Penguatan +10, itu, mustahil, teriak Myung-hwan panik. Komentar dari para penonton membanjiri layar. Gila, tulis Knife Fiery. Berapa kemungkinan keberhasilannya? Tanya satu akun. 1:8.140.000, dibagi 10. Jawab akun lain. Myung-hwan menggertakkan gigi. Itu tidak masuk akal. Mustahil. Siapa bajingan yang berhasil melakukan ini? Sementara itu, video baru itu terus melesat. Penonton sudah melewati 1.326.000 dalam waktu singkat. 10 menit sebelum kekacauan dimulai. Perhatikan baik-baik, ucap Jin Hyuk sambil menyilangkan tangan. Jangan cuma berdiri seperti tong kosong. Lakukan tugas kalian. Dia menyebutkan dua hal yang harus mereka cari, lumut untuk alas tidur dan kayu bakar untuk api. Masih banyak yang harus kita urus, lanjutnya. Salah satu dari mereka menjawab, iya. Kami pergi, nggak usah bawel begitu. Setelah mereka pergi, Jin Hyuk bergumam pelan. Kalau begitu, aku juga harus mulai sekarang. Tangannya bergerak, dan jendela sistem muncul. Store, menu yang hanya bisa diakses oleh pemilik koin. Karena aku sudah punya beberapa koin, ucapnya dengan senyum tipis. Jin Hyuk berdiri di depan layar toko dengan tenang. Mari kita lihat dulu. Tangannya bergerak cepat, memilih item-item yang bahkan tadi dilirik oleh orang waras. Yang ini, dan ini juga. Beberapa tarot kartu misterius muncul. Enchanted Tarot Cards Rank F, dibeli seharga 70 koin. Kemudian, sebuah kunci tua yang hampir hancur. Worn Down Bronze Key Fragment Rank F, 80 koin melayang begitu saja. Lalu roda kereta yang sudah tak utuh. Wooden Chartwheel Fragment Rank E, 300 koin untuk sesuatu yang tampak seperti sampah. Terakhir, 10 gulungan lusuh. Lottery Reinforcement Scroll Rank F, hanya 10 koin untuk 10 lembar. Dari luar, semua barang itu terlihat tak bernilai. Namun Jin Hyuk hanya tersenyum tipis. Mereka memang tampak seperti sampah yang tak akan dibeli siapapun, tapi yang penting itu, bagaimana cara memanfaatkannya. Terima kasih atas pembelian Anda. 3 item yang tampak tak berguna, langsung dikombinasikan. 3 item sedang digabungkan. Layar pun bersinar terang. Kombinasi berhasil. Dari cahaya itu, muncullah roda emas dengan lambang Dewi Keberuntungan. Fortuna's Wheel of Fortune Incomplete. Tingkat kesulitan, S. Meningkatkan status loop ke titik maksimal selama 10 menit. Namun karena item ini tidak lengkap, jangkauan keberuntungannya pun terbatas. Meski begitu, Jin Hyuk tersenyum puas. Berhasil, tapi tak semua orang paham. Jika kau tak tahu batas dari keberuntungan itu, maka semua usahamu mungkin hanya akan sia-sia. Namun Jin Hyuk tahu persis di mana batas keberuntungan itu berada. Bukan tebak-tebakan, aku sudah mengalaminya sepanjang hidupku. Status loop pun melonjak hingga ke titik maksimal. Lalu dia mengeluarkan 10 gulungan tua, Reinforcement Scroll. Peluangnya, 0,0000012% sukses. Gulungan yang dikenal hampir mustahil untuk berhasil. Namun dengan keberuntungan di titik puncak, probability of success, 100%. Dan semuanya, akan kupakai untuk pisau ini. Gulungan menyala, menyelimuti belati di tangannya. Penguatan berhasil. Cahaya ungu menyelimuti belati itu, memancarkan aura tajam yang tak biasa. Kau telah memperoleh Old Dagger plus 10 max. Jin Hyuk menggenggamnya dengan tatapan puas. Namun kejutan belum berakhir. Bonus achievement, kau adalah orang pertama yang menciptakan item plus 10 di server Korea. Plus 5.000 koin masuk ke inventory. Dan sebagai tambahan, prestasi ini akan dipajang di Hall of Fame.
Setidaknya sekarang, aku punya sesuatu yang bisa kupakai, gumamnya. Hari ke-10 di dunia neraka ini pun tiba. Hana dan Chulsik duduk lemas di sudut ruangan. Mimpi indah sudah tamat, ucap salah satu dari mereka. Mereka menyalakan api kecil dari ranting. Tidur di atas tumpukan lumut lembab. Dan bertahan hidup dengan memakan jamur, dan lumut yang sama. Bagaimana kau bisa makan ini? Keluh Hana sambil memalingkan wajah. Tatapan Hana terpaku pada sosok Jin Hyuk yang tidur membelakangi mereka. Dia mengingat jelas, Minotaur itu muncul untuk keempat kalinya. Labirin yang mematikan itu terus berubah. Namun pria itu, Kang Jin Hyuk, selalu bisa menanganinya dengan mudah. Aku tak sanggup lagi, kita benar-benar akan mati kalau begini terus, ucap Hana dengan suara gemetar. Chulsik mengangguk, wajahnya suram. Kita hanya diperalat, lalu dibuang seperti sampah oleh iblis itu. Namun Hana tak bisa mengabaikan layar notifikasi di depannya. Anon 1, kenapa tidak menyerah saja dan tetap bersamanya? Kalian takkan bisa menyelesaikan labirin tanpa dia. Anon 6, kurasa dia setidaknya sudah mencapai lantai 10. Jangan macam-macam dengannya. Anon 3, kalian newbie tak ada apa-apanya dibanding pro itu. Anon 4, dia juga psikopat. Membawa kalian sambil tetap bicara sopan, padahal tahu kalian ingin membunuhnya. Merinding aku, Hana lalu bertanya di ruang obrolan. Apa ada yang berhasil mencari informasi soal pria itu? Anon 5, semua video lamanya soal Tower of Trials terkunci. Tidak bisa diakses. Anon 3, YouTube, blog pribadi, bahkan data di ponselnya, semuanya terkunci seperti habis diretas. Anon 7, aku coba cari, Kang Jin Hyuk, tapi dia bahkan tidak punya channel streaming. Anon 3, dia kelihatan tidak tertarik mencari subscriber. Kayaknya dia memang berniat menjalani semuanya sendirian. Anon 3, sial, kalau tahu begini aku pasti main lebih serius dari awal. Anon 4, bayangkan kalau tahu semua strategi clear dan lokasi artefak suci. Anon 7, wakak benar juga. Hana menatap layar dengan frustrasi. Kupikir aku sudah memilih orang-orang yang bisa mendukungku dari luar menara, ternyata hanya sampah. Hana menggerutu keras. Sudah kubilang, berhenti ngoceh. Kalian sudah kasih tahu kakakku soal situasi di sini belum? Apa kata Guild Crow? Anon 5, sudah. Guildnya juga mulai menyelidiki. Anon 6, tapi tidak ada informasi sama sekali soal labirin ini. Anon 6, perlu waktu setidaknya 3 minggu untuk sampai ke posisi kalian sekarang. Apa? 3 minggu lagi? Hana menunduk frustasi. Aku harus bertahan selama itu. Chulsik ikut bersuara. Hana, gimana kabar dari para anggota guild? Apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Gumam Hana, menahan marah dan kecewa. Aku sudah berpikir, bunuh saja bajingan itu, lalu kita bersembunyi di ruang batu yang kita temukan, sampai kakakku datang. Kita pasti bisa bertahan di neraka ini. Tapi ucapannya mengandung keraguan. Masalahnya, bagaimana caranya membunuh dia? Chulsik pun mengambil sebuah batu. Bukankah ini kesempatan kita? Bunuh saja saat dia sedang tidur. Ia bersiap menghantamkannya, matanya penuh niat membunuh. Ayo kita akhiri semuanya sekarang. Siapapun bakal mati kalau kepalanya dihancurkan. Namun sesaat sebelum serangan itu menghantam. Tunggu, seru Hana panik. Chulsik menahan gerakannya. Apa? Pria itu, reaksinya terlalu cepat. Entah frontal atau serangan mendadak, dia pasti akan bangun dan membalas sebelum sempat kita menyentuhnya. Chulsik menghela napas berat. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus disiksa begini. Siapa bilang kita akan terus disiksa? Kakakku dari Guild Crow memberiku sesuatu, untuk digunakan dalam situasi berbahaya. Hana mengeluarkan benda kecil dari tasnya. Racun mematikan. 1 tetes saja bisa membunuh 100 troll, sengat lebah raksasa. Kalau kita mau melakukannya, kita lakukan sepenuhnya. Dengan sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hadapi. Keesokan paginya, Jin Hyuk menatap makanan di depannya dengan ekspresi datar. Jamur dan lumut bakar lagi, dipadukan dengan sumpit dari tulang kelelawar dan alas kayu. Rasanya seperti ikut acara survival. Dengan wajah tak bersalah, Hana membalas sinis. Kalau tidak suka, tangkap saja kelelawar atau mengat dan makan sendiri. Jin Hyuk terkekeh ringan, ganas sekali. Ia lalu memandang keduanya dengan tenang. Nona Park Hana, bisa tolong ambilkan air di belakangmu. Dan Tuan Chulsik, bisakah kau berikan sedikit lagi jamur dan lumutnya? Kau masih mau tambah? Jawab Chulsik. Hana tampak bingung. Air, silakan. Makan sepuasnya kalau kau memang suka hal hambar begini, ujar Chulsik sambil menyerahkan makanan. Kalau begitu, ayo makan. Hana mendelik kesal. Dia bertingkah seperti tuan rumah. Beberapa komentar anonim dari sistem pun bermunculan. Dia menelan juga racunnya. Baru tahu tenggorokan manusia bisa tahan beginian. Ini baru namanya nekat. Hana dan Chulsik pun tersenyum jahat. Dia, benar-benar memakannya. Namun detik berikutnya. Tapi Jin Hyuk hanya menghela napas dan berkata dingin. Bodoh, kalian pikir aku sebodoh itu untuk sembarangan memakan apapun yang kalian berikan? Hana menatapnya ngeri. Kau, tahu itu beracun. Ya, saat aku minta tambah, aku menukarnya diam-diam ketika kalian lengah. Tanpa ampun, Jin Hyuk menyalakan layar sistem di hadapannya. Dan kalian, siaran tersembunyi seperti ini termasuk pelanggaran. Hana sontak panik. Apa maksudmu? Kau punya bukti? Komentar dari penonton bermunculan, penuh kepanikan. Bagaimana dia tahu? Apa kita bakal jadi target selanjutnya? Hahaha, giliran kita nih. Jin Hyuk membaca aturan sistem dengan tenang. Siaran langsung hanya boleh diaktifkan saat melawan bos lantai. Jika ditemukan manipulasi jumlah penonton atau pelanggaran lainnya, akan ada hukuman sesuai ketentuan. Layar itu menampilkan pilihan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, pelapor akan dihukum. Lanjutkan laporan. Tatapan Jin Hyuk tak berubah sedikit pun. Kau seharusnya lebih hati-hati menjaga ekspresi wajah saat siaran, Park Hana. Terlalu jelas kelihatan. Hana terdiam, kehilangan kata-kata. Kau hanya sampai level ini.
Mengecewakan. Tanpa ragu, Jin Hyuk melaporkannya. Seketika, Hana terkejut. Apa ini? Layar sistem mengonfirmasi. Laporan diterima. Anonimitas dicabut. Jumlah penonton pun langsung terpampang, 10 orang. Hana tercengang. Peringatan muncul. Jumlah penonton saat ini, 0. Penonton terkait pelanggaran ini tidak dapat menonton siaran selama 1 bulan. Jika tertangkap lagi, akan diblokir secara permanen. Hana gemetar. Kemana mereka pergi? Apa yang terjadi? Sistem memberikan keputusan akhir. Hukuman untuk pemain terkait telah diubah menjadi takdir yang kejam. Suara raungan menggema kembali, menggetarkan seluruh lorong. Langkah berat itu mendekat cepat, dan dari balik reruntuhan, makhluk buas itu muncul. Minotaur, dengan mata membara dan napas memburu, makhluk itu mengaum, lalu menerjang ganas ke arah Jin Hyuk dan Park Hana. Kau yang akan melawannya kali ini, kan? Teriak Hana, penuh harap. Jin Hyuk menatap monster itu sekilas. Kuat juga, aku cuma butuh tahu kemana harus pergi. Ucap Hana, tapi Jin Hyuk hanya menoleh dengan senyum dingin. Park Hana, kau ini benar-benar tak tahu malu. Baru saja mencoba meracuniku, dan sekarang minta bantuan. Apa maksudmu? Bukannya dari tadi kau terus memberitahuku? Oh, itu. Tepat saat itu, suara sistem muncul. Syarat penyalinan, berinteraksi dengan Park Hana selama minimal 240 jam. Namun, setelah waktu itu, tidak boleh ada orang lain di sekitar kalian berdua. Syarat terpenuhi. Kau telah berhasil menyalin skill komune rank C. Jin Hyuk menatap Park Hana tanpa belas kasihan. Kau tak lagi diperlukan, ucapnya dingin. Hana terdiam, tak percaya. Tak diperlukan. Dia mencoba mengejar. Tunggu, kau akan menyesali ini. Dengan nada panik, dia menjerit. Kakakku ada di Guild Crow. Lihatlah baik-baik dari sana. Antara guild bodoh itu dan aku, mana yang lebih layak kau takuti? Namun serangan brutal itu tak cukup. Jin Hyuk menangkis sambil menggeram. Masih terlalu dangkal. Serangan demi serangan terus membebani tubuhnya, tapi matanya tetap tajam. Namun, monster ini tetap menerima kerusakan. Sepertinya usahaku meningkatkan skill rift tidak sia-sia. Aku memang tak bisa membunuhnya sekarang, gumamnya. Kalau begitu, aku hanya perlu membuat diriku bisa membunuhnya. Level 1 Element of Fire telah diaktifkan. Jangan terlalu banyak menggelepar. Dengan santai, Jin Hyuk mengamati tubuh besar di depannya. Kalau terlalu banyak otot, gumamnya dingin, dagingnya jadi alot. Matanya tajam, menatap langsung ke arah Minotaur. Hampir sampai, dan saat celah itu muncul. Minotaur telah mengaktifkan level 10 Berserker. Hana yang menyaksikan itu bergidik ngeri. Bagaimana kita bisa mengalahkan monster seperti itu? Di hadapan mereka berdiri Minotaur dalam wujud paling mengerikan, matanya menyala merah, kekuatannya meningkat drastis. Level 10 Berserker aktif. Selama 5 menit, kekuatan serangan, kecepatan, dan kelincahan Minotaur meningkat 30%. Bahkan kemampuan inteleknya pun naik. Kini, ia bisa berbicara. Akan kucabik tubuhmu, kubuat hancur berserakan di dunia bawah ini. Teriaknya, penuh amarah, agar kau tak pernah berani masuk ke Dungeon ini lagi. Tapi Jin Hyuk tidak gentar. Sebaliknya, dia menatap Minotaur dengan senyum tipis. Efisiensi mananya meningkat. Menarik juga, gumamnya tenang. Ayo, akan kulumat kau. Raung Minotaur sambil mengayunkan kapaknya dengan kekuatan brutal. Serangan demi serangan bertubi-tubi dilancarkan. Angin dari sabetan kapak saja cukup untuk memotong pohon raksasa. Tapi Jin Hyuk tak bergeming. Dia tak menghindar. Dia menangkis semuanya, mengalihkan arah serangan dengan presisi sempurna. Dari kejauhan, Hana hanya bisa terdiam. Apa-apaan ini? Gumamnya kaget. Dia tidak lagi menghindar, tapi mengalihkan arah serangan musuh dengan kekuatan sendiri. Di matanya, itu mustahil. Yang mereka hadapi adalah monster boss yang telah mengaktifkan skill di atas level 10. Bahkan seluruh Guild Crow tak bisa menghadapinya langsung. Tapi orang gila itu, bagaimana mungkin dia bisa? Melihat Jin Hyuk masih bisa tersenyum, Hana tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kenapa dia bisa tertawa dalam situasi seperti ini? Gumamnya pelan. Namun bagi Jin Hyuk, waktu seolah berhenti. Dunia di sekitarnya membeku, hanya kesadarannya yang melaju. Aku membenci kenyataan, di mana sekeras apapun aku berlari, segalanya tetap tak berubah. Entah itu dunia nyata, atau game, keduanya sama-sama seperti neraka. Layar sistem muncul. Anda telah mati. Poin status Rift diperoleh, 57. Tapi kali ini, berbeda. Dunia ini, merespons dirinya. Dunia ini, bereaksi terhadap keberadaanku. Gumam Jin Hyuk, tatapannya penuh kepastian. Status Rift meningkat sebesar, 0,05. Minotaur masih belum menyerah. Hanya trik murahan, manusia. Kau cuma membuat goresan kecil di tubuhku.
Tapi amukan itu tak bertahan lama. Sebuah notifikasi muncul. Skill, Berserker, level 10 milik penjaga labirin telah berakhir. Jin Hyuk menatap dingin. Sudah 5 menit, ucapnya pelan. Waktu yang dia butuhkan, telah tiba. Minotaur menggeram lemah, kau, manusia lancang. Skill Berserker memang memungkinkan kekuatan melebihi batas selama 5 menit. Namun setelah itu, datang harga yang harus dibayar. Penjaga labirin Minotaur akan memasuki kondisi lumpuh selama 24 jam. Manusia, gumam Minotaur terakhir kalinya sebelum tubuhnya goyah. Jin Hyuk berdiri tegak, matanya dingin menghitung hasil. 57 poin status Rift. Jarak kekuatan kami menyempit, setara 19 level. Dia tahu betul, masih ada 20 hari tersisa. Dan dalam 20 hari itu, dia bisa mencapai tujuannya, 100 poin. Apa, sudah selesai? Tanya Hana ragu. Jin Hyuk menoleh santai. Kau masih di sini. Dia cuma tak bisa bergerak setelah skill berserkernya habis. Namun ancaman belum benar-benar berakhir. Setelah labirin berganti dan 24 jam berlalu, dia akan mengejar kita lagi. Itu artinya, waktu mereka terbatas. Tapi bagi Jin Hyuk, 20 hari itu lebih dari cukup. 20 hari kemudian. Derap langkahnya mantap. Satu tebasan ke kanan, presisi tanpa ragu. Status Rift meningkat sebesar 0,015. Dilanjutkan dengan tebasan rendah. Statistik Riftnya terus meningkat 0,015 poin lagi. Dan akhirnya, 100 poin tercapai. Sudah kudapatkan, gumam Jin Hyuk datar, menahan senyum tipis. Namun di tengah kesuksesan itu, satu hal terasa aneh. Kenapa rasanya kau makin lemah dari hari ke hari? Tanyanya sambil memukul Minotaur. Mungkin hanya perasaannya saja. Atau mungkin, tidak. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal, anak sapi. Ucap Jin Hyuk sambil menginjak mayat Minotaur itu. Kini, hanya satu hal tersisa. Bisa kukatakan, yang terakhir tinggal memutuskan bagaimana aku akan membuangmu. Hana terperanjat. Buang. Tapi Jin Hyuk hanya menatapnya dingin, lalu berkata dengan nada aneh. Kami mulai membuka perekrutan untuk program magang di perusahaan veteran kami. Magang. Hana makin bingung, tak tahu harus senang atau khawatir. Kurangnya antusiasme, berarti kau tidak tertarik. Ucap Jin Hyuk, menatap tajam. Aku tertarik. Tolong izinkan aku bergabung. Aku selalu ingin masuk ke perusahaan ini. Teriakan Hana terdengar putus asa, namun penuh semangat. Bagus. Pelamar yang penuh semangat. Jin Hyuk tersenyum datar, lalu melanjutkan. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang bisa kau tawarkan untuk perusahaan ini? Hana terlihat gugup. Kekemampuan bersosialisasi. Skill eksklusif milikku, Komune, pasti berguna untuk urusan internal. Sayangnya, itu bukan lagi skill eksklusif. Ada hal lain. Aku takkan mengkhianatimu. Kalimat itu meluncur cepat dari bibir Hana. Itu saja. Jin Hyuk berjalan mendekati Hana. Tak ada lagi yang bisa kau berikan. Ekspresinya berubah seram. Benar-benar mengecewakan. Lalu dengan suara datar seperti pembawa acara, dia mengumumkan. Kami akan segera mengumumkan hasil seleksi. Rekrutmen magang pertama dari perusahaan veteran. Tunggu, tolong beri aku waktu. Teriak Hana panik. Rekrutmen itu, ucap Jin Hyuk pelan, tidak pernah ada. Aku akan memberimu cincin Braham. Kumohon. Hana langsung membuka kartu terakhirnya. Saudaraku bilang dia akan menegosiasikan cincin itu dengan China sebagai ganti ginseng Korea. Jadi tolong. Namun justru itu yang membuat Jin Hyuk berhenti sejenak. Cincin Braham akan jatuh ke tangan Guild Crow. Cincin itu adalah salah satu item terbaik yang bisa didapatkan di lantai pertama. Meningkatkan movement speed, memberi magic resistance, dan bahkan bisa menekan magic power monster. 3 efek, dan semuanya sangat berguna. Sebuah notifikasi muncul. Skill Eye of Truth telah diaktifkan. Pernyataan Park Hana adalah kebenaran. Jin Hyuk tersenyum puas. Sepertinya dia tidak sedang berbohong. Selamat, ucapnya dingin. Kau diterima sebagai pekerja magang di perusahaan veteran. Aku selamat. Hana terengah, hampir tak percaya. Namun Jin Hyuk belum selesai. Sebagai pekerja magang, kau tidak akan menerima gaji. Kau harus datang kapanpun aku memanggilmu, bahkan jika itu jam 3 pagi atau kau sedang di Pulau Jeju. Hana menelan ludah, tapi Jin Hyuk segera melanjutkan. Dan yang paling penting, saatnya mengisi kontrak. Kontrak, aku harus isi itu juga. Gumam Hana. Seketika, notifikasi baru muncul. Kau telah membaca, Memory of the World. Sudah tentu, ujar Jin Hyuk, lalu memanggil 2 skill. Skill Komune, rank C. Skill Element of Fire, rank B. Keduanya mulai menyatu menjadi satu. Akan terasa sedikit panas, ucap Jin Hyuk santai. Kau telah memperoleh, Brand of Tribulation, rank A. Hana terkejut. Ini kontraknya. Kau pikir hanya akan menempelkan stempel di selembar kertas. Balas Jin Hyuk dingin. Selamat datang di perusahaan gelap kami, pekerja magang. Tunggu. Brand of Tribulation level 1 akan diukir pada wajah Park Hana. Sebuah skill dengan tingkat kesulitan tinggi. Brand of Tribulation. Mengukir tanda pada subjek. Subjek yang ditandai wajib mematuhi semua perintah. Subjek dilarang melakukan hal yang bisa membahayakan pemilik skill. Jika dilanggar, tubuh subjek akan terbakar hebat dalam rasa sakit yang luar biasa. Setelah penantian yang begitu panjang di dalam kegelapan labirin, sebuah pintu akhirnya terbuka. Cahaya terang menyinari lorong, memberikan harapan baru. Di sana, kita melihat Park Hana, yang tampaknya adalah orang pertama yang bereaksi. Ia berucap penuh kelegaan, mengatakan bahwa ia akhirnya melihat cahaya. Seketika itu juga, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapan Hana. Sistem mengonfirmasi bahwa ia adalah yang pertama menyelesaikan labirin di lantai pertama. Park Hana pun berseru gembira, mengungkapkan bahwa mereka berhasil bertahan hidup, mereka benar-benar berhasil melewati itu semua. Sistem melanjutkan dengan memberikan detail hadiah atas pencapaian tersebut. Prestasinya akan dicatat dalam Hall of Fame esok hari, dan yang tak kalah penting, 5.000 koin akan dibayarkan kepada setiap pemain yang berhasil menyelesaikan Dungeon ini.
Park Hana tersenyum puas, seolah semua penderitaan selama sebulan penuh telah terbayar lunas. Ia bergumam, merasakan kepuasan atas imbalan yang didapatkannya. Namun, imbalan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang Jin Hyuk inginkan. Tak lama kemudian, Kang Jin Hyuk muncul di hadapan Park Hana. Dengan nada tegas, Jin Hyuk memanggilnya dengan sebutan magang. Park Hana dengan sigap menoleh dan menjawab, "Ya, Direktur." Menunjukkan posisinya sebagai bawahan Jin Hyuk. Tanpa basa-basi, Jin Hyuk langsung pada intinya. Ia mengulurkan tangan, meminta Park Hana untuk menyerahkan sesuatu yang telah didapatkannya. Park Hana terdiam sesaat, tampak bingung dengan permintaan mendadak ini. Bagi Jin Hyuk, ini adalah langkah penting untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan memperkuat posisinya. Jin Hyuk kemudian menjelaskan tujuannya. Sambil menatap koin di tangannya, ia menyatakan bahwa dengan tambahan ini, total koin yang dimilikinya kini mencapai lebih dari 10.000. Ia juga dengan penuh keyakinan menambahkan bahwa seharusnya tidak ada pemain lain saat itu yang memiliki jumlah koin lebih banyak darinya. Momen ini menegaskan betapa strategis dan ambisiusnya Kang Jin Hyuk dalam setiap keputusannya, selalu ingin menjadi yang terdepan. Ambisi Jin Hyuk tidak berhenti sampai di sini. Ia kembali memberi perintah yang sangat memberatkan kepada Park Hana. Jin Hyuk meminta Park Hana untuk mendapatkan item langka, cincin Braham, dalam waktu 3 hari. Mendengar tenggat waktu yang sangat singkat itu, Park Hana langsung mencoba melayangkan protes, menyampaikan bahwa 3 hari itu terlalu singkat. Namun, Kang Jin Hyuk tidak peduli dengan keberatan Park Hana. Ia dengan tegas memotong perkataan Park Hana, dan justru memperpendek tenggat waktu menjadi hanya 2 hari. Bagi Jin Hyuk, waktu adalah esensi, dan batas itu harus dipenuhi tanpa tawar-menawar. Park Hana, yang kini terjebak dalam situasi yang sangat sulit, hanya bisa menunduk pasrah. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya menjawab bahwa ia akan mendapatkan cincin itu bagaimanapun caranya. Tindakan Park Hana ini secara tidak langsung mengukuhkan kendali Kang Jin Hyuk atas bawahannya dan menunjukkan tekadnya yang tak tertandingi untuk mencapai setiap tujuan. Sementara Hana sedang di bawah tekanan, perhatian global kini beralih pada sebuah tantangan yang lebih besar, dan Jin Hyuk tampaknya punya pandangan berbeda. Narasi berganti fokus ke informasi penting yang beredar. Dikabarkan, dalam 1 minggu ke depan, Guild Damon akan bergerak. Mereka akan bertindak sebagai perwakilan Korea untuk misi penting, menumpas bos monster di lantai 3. Sebuah pertanyaan muncul, apakah Guild Damon ini yang dimaksud adalah guild teratas di Korea Selatan? Jawabannya adalah ya, mengingat negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pun mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan ini, seluruh perhatian dunia kini beralih sepenuhnya ke Korea Selatan. Pertanyaan lain muncul terkait peran Cina dalam situasi global ini, apakah mereka masih tetap diam mengenai masalah tersebut? Jawaban yang diberikan adalah ya, Cina masih memilih untuk tidak bersuara. Narasi menyimpulkan bahwa dibandingkan mengharapkan bantuan dari negara lain, akan lebih baik jika mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan sendiri. Ada keyakinan bahwa Guild Damon lebih dari mampu untuk menyelesaikan tantangan ini. Namun, ada catatan penting yang patut diperhatikan. Guild Damon ini mencoba untuk menumpas bos monster lantai 3 hanya setelah 1 bulan sejak tantangan dimulai. Melihat situasi ini, Kang Jin Hyuk memiliki pandangan yang sangat strategis dan skeptis terhadap keputusan Guild Damon. Jin Hyuk bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya seberapa besar penyesalan yang akan mereka rasakan nanti. Ia memahami mengapa ada ketidaksabaran ini. Menurutnya, mereka pasti ingin memonopoli sumber daya tak terbatas yang ada di dalam menara. Bagi Jin Hyuk, motivasi utama Guild Damon adalah keuntungan dan kekuatan. Namun, Jin Hyuk melanjutkan pemikirannya dengan data yang lebih akurat. Ia menjelaskan bahwa ada waktu 90 hari yang diberikan untuk menyelesaikan setiap lantai. Ini berarti, menurutnya, tidak ada alasan untuk terburu-buru hingga ke lantai 2, apalagi lantai 3. Jin Hyuk melihat bahwa jika fondasi yang lemah dipaksakan untuk menghadapi kesulitan yang lebih tinggi, ini hanya akan meningkatkan tingkat kesulitan secara tidak perlu. Melanjutkan pemikiran Kang Jin Hyuk tentang keputusan Guild Damon yang terburu-buru, ia memiliki pandangan tajam mengenai strategi jangka panjang di dalam menara ini. Jin Hyuk berpikir bahwa ketika seseorang mencapai batas atau tembok, tekanan yang dirasakan akibat tingkat kesulitan akan jauh lebih hebat. Ia juga mengingatkan diri bahwa tidak ada jalan mundur setelah menghadapi kepunahan jiwa. Bagi Jin Hyuk, ini adalah peringatan tentang bahaya terburu-buru tanpa persiapan matang. Untuk saat ini, Jin Hyuk memutuskan langkah yang lebih bijak. Ia perlu mengumpulkan informasi mengenai apa saja yang terjadi selama 1 bulan terakhir ia berada di dalam labirin. Jin Hyuk menyadari tantangan besar dalam misi informasinya. Untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan di tempat yang justru dipenuhi rumor tak berdasar dan informasi palsu, ia tahu ia tidak bisa sembarangan. Maka dari itu, Jin Hyuk menyimpulkan bahwa ia membutuhkan orang-orang yang bisa ia percaya. Ia memerlukan sumber informasi yang sudah ia kenal sejak lama dan benar-benar bisa diandalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya jaringan dan kepercayaan bagi strategi Jin Hyuk. Setelah berpikir sejenak, Jin Hyuk menemukan siapa yang bisa ia hubungi. Dalam benaknya, ia tahu bahwa hanya mereka lah satu-satunya yang bisa ia percayai untuk urusan ini. Dan inilah siapa orang-orang yang dimaksud Jin Hyuk. Orang pertama adalah seorang pria botak. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Human Balmel dan menambahkan nama aslinya, Lee Taemin. Orang kedua adalah seorang wanita. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nuclear Fish of Bulgwon District dan mengungkapkan nama aslinya, Yoyonwa. Melihat mereka berdua, Jin Hyuk mengakui bahwa mereka telah sedikit berubah sejak masa-masa bermain game bersama. Ia berpikir betapa tak disangka dirinya bisa bertemu kembali dengan para veteran yang pernah bermain dengannya. Ini menandai reuni penting bagi Kang Jin Hyuk, menemukan sekutu lama yang dapat ia andalkan. Setelah menemukan sekutu lamanya, Lee Taemin dan Yoyonwa, Kang Jin Hyuk mulai menggali lebih dalam tentang kemampuan mereka, mengingat kembali masa lalu mereka bersama di Menara Ujian. Sebuah kilas balik membawa kita ke masa 2 tahun lalu di Menara Ujian. Terlihat adegan di mana seseorang yang kuat berhasil membunuh beruang hanya dengan tinju.
Kang Jin Hyuk kemudian mengaktifkan kemampuan Eye of Truth miliknya untuk menganalisis Lee Taemin. Ia mendapatkan data singkat tentang Lee Taemin, termasuk level, statistik utama, dan koin yang dimiliki. Informasi lebih lanjut tentang Lee Taemin mengungkapkan kemampuan eksklusifnya, Machine King, serta beberapa skill penting. Jin Hyuk berpikir bahwa kemampuan Machine King ini memang sesuai dugaannya. Ia menilai bahwa kemampuan ini sangat kuat, terutama dalam pertempuran skala besar, meskipun konsumsi daya sihirnya besar. Kemampuan unik ini jelas sangat menarik perhatian Jin Hyuk untuk strategi jangka panjangnya. Berikutnya, Jin Hyuk menganalisis Yo Yeonhwa. Ia juga mendapatkan data singkat mengenai level, statistik utama, dan koin yang dimiliki Yo Yeonhwa. Dari hasil analisisnya, Jin Hyuk mengetahui bahwa kemampuan eksklusif Yo Yeonhwa adalah Kyokushin Taekwondo lengkap dengan beberapa skill pendukung. Jin Hyuk menyimpulkan bahwa kemampuannya dirancang untuk tanking jarak dekat dan menyerang. Karena level mereka berdua serupa, ia menduga mereka pasti sering berburu bersama. Jin Hyuk lalu bergumam, mengakui bahwa mereka berdua memang sangat kompatibel bahkan di masa lalu. Sebuah notifikasi kemudian muncul, menampilkan kondisi salin kemampuan. Dinyatakan bahwa kedua orang ini adalah rekan yang telah ditemani Jin Hyuk untuk waktu yang lama. Setelah ketiganya mencapai lantai 20, Jin Hyuk dapat menyalin kemampuan Lee Taemin dan Yo Yeonhwa. Informasi ini sangat berharga bagi Jin Hyuk, karena ia kini memiliki target jelas untuk mengembangkan kekuatannya melalui kemampuan unik dari rekan-rekannya. Di tengah momen serius menganalisis kemampuan, interaksi ringan antara mereka terjadi. Lee Taemin memecah keheningan, bertanya kepada Jin Hyuk, "Hyung, apa yang kau lakukan?" "Sekarang giliranmu." Kang Jin Hyuk kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya. Jin Hyuk melanjutkan perkenalannya dengan sedikit rasa malu. Ia menyebutkan, "Nama panggilanku adalah Pop Fart." Dalam hatinya, Jin Hyuk mengutuk diri mengapa 11 tahun yang lalu ia menamai karakternya dengan nama konyol itu. Ini menunjukkan sisi humoris Kang Jin Hyuk yang tidak terduga. Jin Hyuk menambahkan, bahwa ia berusia 27 tahun, dan dulunya adalah seorang streamer di Paprika TV. Mendengar itu, Lee Taemin terkejut dan berseru, "Kau adalah seorang streamer? Aku dulu sesekali menonton Paprika." Jin Hyuk dengan singkat menanggapi, bahwa ia sudah tidak streaming lagi sekarang. Setelah perkenalan yang cukup santai, Kang Jin Hyuk melanjutkan interaksinya dengan kedua rekan lamanya, Lee Taemin dan Yo Yeonhwa. Lee Taemin memintanya untuk berbicara lebih santai. Ia mengatakan, "Hyung, kau bisa berbicara dengan nyaman bersama kami. Kita sudah bersama begitu lama di dalam game." Yo Yeonhwa menyetujui, menambahkan, "Ya, kami juga akan lebih nyaman seperti itu." Mendengar persetujuan dari keduanya, Jin Hyuk akhirnya merespons, "Oke, aku akan berbicara dengan santai kalau begitu." Dalam benak Kang Jin Hyuk, ia mengakui bahwa kemampuan sosial kedua rekannya ini memang luar biasa. Ia berpikir tentang pengalamannya sendiri di mana ada orang-orang yang mencoba memanfaatkannya, dan juga mereka yang mencoba menusuknya dari belakang. Jin Hyuk merasa lelah berurusan dengan orang-orang seperti itu. Momen ini menunjukkan kepercayaan Jin Hyuk pada Taemin dan Yeonhwa, sesuatu yang langka baginya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Kang Jin Hyuk bertemu mereka di dunia nyata, ia merasa sangat nyaman. Taemin dan Yeonhwa kemudian mulai menceritakan semua kejadian penting yang terjadi selama 1 bulan Jin Hyuk absen di dalam labirin. Mereka memberitahu Jin Hyuk tentang pergerakan guild-guild perwakilan di seluruh dunia, yang kini mulai menunjukkan aktivitas signifikan. Kemudian, mereka juga menjelaskan tentang tren terbaru di kalangan para streamer, bagaimana situasi streaming di dunia baru ini berkembang. Dan yang paling mengejutkan, mereka memberitahu Jin Hyuk tentang keberadaan sebuah kelompok yang menamai diri mereka, Main. Kelompok ini diduga menculik orang-orang dan mengoperasikan sebuah pabrik koin ilegal. Informasi ini jelas menarik perhatian Kang Jin Hyuk yang selalu mencari tahu potensi ancaman dan peluang. Lee Taemin kemudian teringat sesuatu. Ia bertanya kepada Jin Hyuk, "Hyung, kau bilang kau berada di tempat lain selama sebulan?" Jin Hyuk membenarkan, "Ya." Taemin lalu melanjutkan pertanyaannya, "Kalau begitu, apakah kau belum mengikuti ujian?" Kang Jin Hyuk tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia merespons dengan singkat, "Ujian." Ini menunjukkan bahwa Jin Hyuk mungkin melewatkan sebuah informasi krusial selama absennya. Setelah mengetahui detail mengenai ujian asosiasi Awakenet, Kang Jin Hyuk dan rekan-rekannya tidak menunda lagi. Mereka tahu persis kemana harus pergi. Berbekal informasi tersebut, Kang Jin Hyuk bersama Taemin dan Yeonhwa kini dalam perjalanan menuju tempat ujian, siap menghadapi tantangan berikutnya. Lee Taemin menjelaskan bahwa sejak menara ujian muncul, banyak orang berbondong-bondong datang untuk mencoba. Namun, ia menambahkan, jumlah korban meningkat drastis setelah mencapai lantai 2. Oleh karena itu, Lee Taemin melanjutkan, asosiasi Awakenet akhirnya membatasi masuk ke menara hanya untuk mereka yang lulus ujian mereka. Yo Yeonhwa kemudian menunjukkan sebuah sertifikasi. Ia menjelaskan bahwa setelah lulus ujian tersebut, seseorang akan mendapatkan kode sertifikasi ini. Mendengar penjelasan ini, Kang Jin Hyuk mulai merangkai informasi. Ia menyebutkan nama Presiden Asosiasi Awakenet, Han Sang-jin. Jin Hyuk menyimpulkan bahwa Han Sang-jin sedang menggunakan peningkatan jumlah korban sebagai alasan untuk merekrut orang-orang kuat yang selama ini bersembunyi. Jin Hyuk melihat ini sebagai upaya konsolidasi kekuatan oleh asosiasi. Kang Jin Hyuk kemudian menunjukkan tekadnya. Ia berpikir bahwa jika situasinya sudah sampai pada titik ini, maka sistem yang dibuat oleh asosiasi itu akan ia manfaatkan semaksimal mungkin. Bagi Jin Hyuk, setiap sistem adalah peluang untuk dieksploitasi demi keuntungannya. Tak lama kemudian, taksi yang mereka tumpangi tiba di tujuan. Di hadapan mereka menjulang tinggi sebuah gedung modern dengan papan besar yang jelas mengindikasikan lokasi tempat ujian kebangkitan diadakan. Bagi Kang Jin Hyuk, tempat ini adalah arena berikutnya di mana ia akan menguji kemampuannya dan memanfaatkan sistem yang ada. Setelah kemunculan asosiasi Awakenet, aturan baru diberlakukan. Pemain yang mendapatkan peringkat di bawah F-rank bahkan dicabut haknya untuk naik ke lantai 2. Sebaliknya, jika seseorang menerima peringkat tinggi, mereka akan langsung dibanjiri panggilan dari negara dan guild-guild peringkat tinggi yang ingin merekrut mereka. Akibatnya, Jin Hyuk menyimpulkan bahwa hanya ada 3 jenis orang yang berkumpul di lokasi ujian.
Jenis pertama adalah mereka yang sangat ingin mendapatkan hak untuk mendaki menara. Seseorang terlihat memohon, tolong berikan aku peringkat yang bagus. Aku bahkan tidak berharap D-rank. Beri aku setidaknya E-rank. Ini menggambarkan keputusasaan mereka. Jenis kedua adalah mereka yang berkumpul untuk menilai kualifikasi para peserta yang ingin mendaki menara. Mereka bertanya-tanya, guild mana yang akan mendapatkan peringkat A kali ini, dan berharap akan ada berita besar hari ini. Tiba-tiba, ada ekspresi terkejut dari kerumunan, seolah melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dan jenis ketiga adalah mereka yang ingin memamerkan kualifikasi mereka kepada seluruh dunia. Kerumunan berbisik, mengenali Park Hana dari Guild Black Crow, yang disebut sebagai orang yang selamat dari labirin. Di sampingnya adalah Park Ha-jin, yang disebut sebagai masa depan Guild Black Crow. Ini adalah kemunculan para peserta penting, dan menarik perhatian para pengamat. Kerumunan semakin heboh. Seseorang berseru dengan kaget, tunggu, lihat di belakang mereka. Seruan kaget lainnya terdengar, ya ampun. Kim Kitae dari Guild Fighting Father juga ada di sini. Mereka mengingatkan untuk tidak melewatkan momen sedikit pun. Kim Kitae sendiri, melihat keramaian itu, bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang di sana, dan apakah siapapun bisa mengikuti ujian sekarang. Park Ha-jin menanggapi Kitae, menduga bahwa ini karena banyak orang berharap bisa mendapatkan keberuntungan. Kitae kemudian berkata bahwa tidak ada waktu, meminta agar orang-orang yang menunggu di antrean dipindahkan. Ia merasa mereka tidak bisa berdiam diri di sana selama berjam-jam sementara para reporter sudah menunggu. Kim Kitae kemudian memberi tekanan kepada Park Hana dan Park Ha-jin. Ia mengatakan, aku datang sejauh ini karena kalian berdua, jadi jangan sampai kacau. Kalian tahu apa yang akan terjadi jika kalian melakukannya, kan? Park Hana dengan sopan menjawab, tolong jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, Park Ha-jin menanggapi dengan sedikit gugup, tentu saja. Di tengah semua hiruk-pikuk ini, Kang Jin Hyuk pasti mengamati semuanya dengan saksama, mencari celah dan peluang di antara para pesaingnya. Ketegangan mulai meningkat saat beberapa karakter penting memasuki area. Terdengar suara berteriak, minggir. Tidakkah kau lihat seseorang mencoba lewat? Menyingkirlah ke samping. Kemudian ancaman lain, cepat. Kau akan dipukuli jika terus berlama-lama. Di tengah keramaian dan teriakan para penjaga yang menyuruh orang lain menyingkir, Kang Jin Hyuk, Lee Taemin, dan Yo Yeonhwa tampak santai mengobrol, seolah tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekitar mereka. Suasana semakin memanas. Seseorang dengan nada menantang bertanya, apa yang kau lakukan? Apakah kau tuli? Ini ditujukan kepada seseorang yang menghalangi jalan. Orang yang menghalangi jalan itu ternyata adalah Kang Jin Hyuk. Dengan tenang, ia menjawab, minggir. Kenapa harus? Aku menunggu giliranku setelah mendapatkan nomor, jadi kenapa aku harus minggir? Jawaban Jin Hyuk yang tenang namun menantang ini segera menarik perhatian. Park Ha-jin, yang berada di dekat sana, terlihat kesal. Ia berkata, apa-apaan ini? Kau bahkan tidak bisa menyingkirkan satu orang. Ha-jin kemudian berbicara langsung kepada Jin Hyuk dengan nada mengancam, aku tidak tahu siapa kau, tapi kau membuat kesalahan besar. Belum terlambat, jadi enyahlah sekarang. Kerumunan mulai berbisik, terkejut melihat seseorang berani menentang Park Ha-jin. Mereka bertanya-tanya apakah orang itu ingin mati atau gila. Sementara itu, Jin Hyuk dalam hati bertanya-tanya, Park Ha-jin, apakah dia saudara laki-laki yang Park Hana bicarakan? Kang Jin Hyuk kemudian mengaktifkan kemampuan Eye of Truth level 1 miliknya. Informasi Park Ha-jin pun muncul, menampilkan nama, usia, dan kemampuan eksklusifnya, Critical Strike, serta beberapa skill penting lainnya. Park Ha-jin yang merasa diamati, bertanya dengan kesal, apa yang kau tatap? Bersamaan dengan itu, notifikasi, kondisi salin muncul, jika mencapai keramahan maksimal dengan subjek, Jin Hyuk bisa menyalin kemampuan eksklusif mereka. Namun, jika mencapai permusuhan maksimal, ia bisa menyalin salah satu skill subjek yang diinginkan. Jin Hyuk langsung melihat dua jalur untuk mendapatkan kekuatan baru dari Ha-jin. Melihat kondisi salinan tersebut, Kang Jin Hyuk menyeringai. Oh, permusuhan maksimal. Ini jelas menunjukkan niatnya untuk memprovokasi Park Ha-jin. Park Ha-jin semakin murka. Ia berkata, bajingan ini, kau masih tidak menyingkir. Kau pikir tidak akan terjadi apa-apa karena banyak mata yang melihat. Park Hana yang menyadari ketegangan itu, mencoba menenangkan, opa, apa yang akan? Park Hana tampak terkejut dengan situasi yang semakin panas. Ia bergumam, menunjukkan kekagetannya. Park Ha-jin yang benar-benar tersulut emosi, berteriak, bajingan gila ini. Ia tampaknya akan melakukan sesuatu. Seketika itu, sebuah kejutan terjadi. Dan diiringi dengan sebuah teriakan kesakitan. Konflik yang dipicu oleh Kang Jin Hyuk ini telah meledak, menciptakan suasana tegang dan menarik perhatian semua orang di lokasi ujian. Park Ha-jin menjerit kesakitan yang hebat, setelah jarinya dipatahkan Jin Hyuk. Dengan wajah penuh amarah dan rasa sakit yang menusuk, Ha-jin memaki Jin Hyuk dengan sebutan kasar. Ha-jin terus meluapkan amarahnya, menyebut Jin Hyuk sebagai serangga brengsek yang menjijikkan. Melihat situasi yang memburuk, orang-orang di sekitar mulai panik. Terdengar seruan agar semua orang menjauh, memperingatkan bahwa mereka bisa saja ikut terlibat. Kerumunan pun mulai mundur, menciptakan ruang di sekitar konflik. Tiba-tiba, Park Ha-jin tersandung dan jatuh terjerembab dengan teriakan kesakitan. Orang-orang yang menyaksikan kebingungan, bertanya-tanya apakah dia tersandung sendiri atau kakinya terkilir. Mereka tidak memahami bahwa ini adalah bagian dari ulah Kang Jin Hyuk. Kekagetan melanda kerumunan. Seseorang bergumam tidak percaya. Di sisi lain, Park Hana yang melihat kejadian itu, bertanya-tanya dalam hati mengapa pria yang dimaksud ada di sana, menyadari kehadiran seseorang yang tidak terduga. Kemudian, Kim Kitae yang muncul di lokasi, berbicara dengan tegas, meminta agar situasi dihentikan.
Ia tampaknya ingin menghentikan konflik agar tidak semakin memburuk. Kang Jin Hyuk sekali lagi menunjukkan dominasinya, memprovokasi dan mengalahkan lawannya tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga, dan kini perhatian seorang tokoh penting lainnya tertuju padanya. Melihat kehadiran tokoh baru ini, Kang Jin Hyuk bergumam mengenali Fighting Father Kim Kitae. Segera setelah itu, sebuah notifikasi sistem muncul menandakan ia telah mengaktifkan Eye of Truth level 1. Namun, sistem menampilkan peringatan, aktivasi, Eye of Truth gagal dan dibatalkan. Jin Hyuk menyadari alasannya, ia menyimpulkan bahwa Kim Kitae pasti berada di atas level 20, karena Jin Hyuk sendiri masih di level 1, sehingga ada perbedaan level yang terlalu signifikan. Jin Hyuk kemudian melontarkan komentar sinis, ia berujar bahwa dirinya tidak tahu jika Kim Kitae membawa pengasuh bersamanya. Kim Kitae menanggapi dengan santai, mengakui bahwa Hajin memang sedikit merepotkan, namun berguna dalam beberapa hal. Kang Jin Hyuk menanggapi ucapan Kitae dengan pertanyaan yang tajam, berguna, ya. Apakah itu karena dia memasok ginseng Korea ke Tiongkok? Pertanyaan ini jelas memprovokasi Kitae. Kim Kitae terkejut mendengar itu. Ia berseru dengan nada terkejut, bagaimana kau? Ia tidak menyangka Jin Hyuk mengetahui informasi tersebut. Kerumunan di sekitar mulai berbisik, bingung dengan istilah ginseng Korea yang disebutkan Jin Hyuk, menunjukkan bahwa informasi itu adalah rahasia yang tidak diketahui publik. Kang Jin Hyuk mengabaikan keterkejutan Kitae. Ia balik bertanya apakah cara ia tahu itu penting, dan menyarankan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih praktis. Jin Hyuk melanjutkan, memberikan contoh pertanyaan yang lebih penting, misalnya, metode untuk mengatasi efek samping dari ginseng Korea. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jin Hyuk tidak hanya tahu tentang pasokan, tetapi juga detail rahasia lainnya. Informasi ini jelas menjadi kartu as bagi Kang Jin Hyuk untuk menekan Kim Kitae. Mendengar itu, Kim Kitae langsung bereaksi. Ia memerintahkan Jin Hyuk untuk berhenti. Seketika itu juga, notifikasi sistem muncul menandakan Kim Kitae telah mengaktifkan skill Blackout Barrier level 3 miliknya. Lee Taemin, yang menyadari situasi berbahaya, bergegas berlari ke arah Jin Hyuk sambil memanggil, Hyung. Setelah Kim Kitae mengaktifkan Blackout Barrier untuk menghentikan Jin Hyuk, konflik di lokasi ujian semakin intens. Di luar barrier hitam yang baru saja muncul, Yeonhwa terlihat cemas. Ia memanggil Jin Hyuk Opa, menunjukkan kekhawatirannya. Di dalam barrier, Kim Kitae berbicara kepada Jin Hyuk. Ia bertanya apakah Jin Hyuk ingin menukar informasi yang dimilikinya dengan 10 dungeon yang saat ini dimonopoli oleh Guild Kitae. Kitae juga meragukan keaslian informasi yang Jin Hyuk klaim. Sementara itu, Kang Jin Hyuk dengan santai menyentuh dinding barrier yang berwarna hitam, mengomentari bahwa itu adalah sebuah barrier. Kang Jin Hyuk menjelaskan bahwa ginseng Korea adalah item yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan stamina dan kekuatan sihir. Namun, ada informasi penting, jika dikonsumsi mentah, ginseng Korea memiliki efek samping berupa keracunan kekuatan sihir. Kang Jin Hyuk mengungkapkan bahwa Kitae pasti sedang kesulitan karena efek samping ini. Namun, ia menambahkan bahwa masalah itu dapat dengan mudah diatasi hanya dengan menggunakan 3 item. Jin Hyuk menyebutkan ketiga item tersebut, ekstrak karasian, batu cahaya bulan, dan yang paling penting, akar mandragora. Ia melanjutkan, selain 2 item lainnya, kau pasti kesulitan menemukan akar mandragora, kan? Jin Hyuk kemudian menawarkan, aku akan memberitahumu di mana kau bisa menemukannya. Dengan percaya diri, ia bertanya, nah, apakah kau lebih percaya padaku sekarang? Jin Hyuk jelas sedang memainkan kartu asnya, menunjukkan bahwa ia memiliki informasi yang sangat berharga dan spesifik. Mendengar penjelasan Jin Hyuk, Kim Kitae terkejut. Ia berpikir dalam hati bahwa informasi itu cocok dengan data dari tim riset Guild dan para penjelajah. Kitae mulai bertanya-tanya, siapa pria ini sebenarnya? Ia kini mulai menyadari betapa berpengetahuannya Kang Jin Hyuk. Kang Jin Hyuk tersenyum tipis. Ia mengonfirmasi kepada Kim Kitae, jadi apa kita sepakat? Kim Kitae, sambil menodongkan senjatanya, menjawab, baiklah, aku akan mengikuti permainanmu. Namun, Kitae melanjutkan dengan nada mengancam, memperingatkan Jin Hyuk. Ia menyatakan bahwa jika Jin Hyuk hanya bermain-main, ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya, karena Kitae tidak akan membiarkan hal itu begitu saja. Kim Kitae juga menyoroti harga yang sangat mahal yang diminta Jin Hyuk. Ia merasa bahwa bahkan untuk informasi yang ditawarkan, permintaan 10 dungeon paling menguntungkan yang telah mereka monopoli adalah harga yang sangat berlebihan. Kitae berpikir untuk menarik garis batas dalam negosiasi ini. Namun, tiba-tiba terdengar suara tebasan keras yang menghentikan kata-katanya. Ini adalah Kang Jin Hyuk yang menebas senjata Kim Kitae. Kim Kitae terkejut bukan main, menunjukkan ekspresi kaget yang ekstrim. Kang Jin Hyuk, dengan tenang, berujar kepada Kitae, kau pasti salah paham. Jin Hyuk menegaskan posisinya. Ia menyatakan, yang memimpin kesepakatan ini, adalah aku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jin Hyuk lah yang memegang kendali penuh dalam negosiasi ini, bukan Kitae. Kang Jin Hyuk dengan berani menunjukkan dominasinya, mengubah dinamika kekuatan secara drastis. Sementara di luar barrier, seorang penjaga terhempas dengan keras hingga menghancurkan tembok. Lee Taemin dan Yeonhwa kini dikelilingi oleh para penjaga yang marah. Yeonhwa tampak siap bertarung, menunjukkan keseriusan situasi di luar barrier yang menahan Jin Hyuk dan Kitae. Yeonhwa yang cemas, memperingatkan kerumunan untuk menjauh jika tidak ingin mati, menunjukkan ancaman yang masih ada di dalam barrier hitam itu. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa Blackout Barrier level 3 telah dihapus. Artinya, barrier hitam itu kini menghilang, menyingkap apa yang terjadi di dalamnya. Segera setelah barrier hilang, Kang Jin Hyuk dan Kim Kitae terlihat berjalan berlawanan arah, seolah pertemuan mereka telah usai. Jin Hyuk dengan tenang berbicara kepada Yeonhwa, meminta dirinya untuk tenang. Yeonhwa dan Lee Taemin segera mendekati Jin Hyuk, menunjukkan kekhawatiran mereka. Yeonhwa bertanya apakah Jin Hyuk baik-baik saja, sementara Taemin ingin tahu apakah Jin Hyuk diseret secara paksa ke dalam barrier.
Yonhwa bahkan menawarkan untuk menghajar semua orang jika Jin Hyuk tidak baik-baik saja. Jin Hyuk meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar baik-baik saja dan meminta mereka untuk tenang. Kang Jin Hyuk kemudian bergumam, dia pendengar yang lebih baik dari yang kukira. Ini mengacu pada Kim Kitae, menunjukkan bahwa negosiasi mereka berjalan sesuai keinginan Jin Hyuk. Sementara itu, di sisi Kim Kitae, Park Ha-jin yang terluka dan kesal, memohon kepada Kitae, tolong tunggu. Apakah Anda akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Ha-jin terus mendesak, jika Anda memberi saya satu kesempatan lagi, saya akan mengerahkan semua kemampuan saya. Kim Kitae kemudian membalas ucapan Ha-jin dengan dingin, dia bukan seseorang yang bisa kau tangani. Kitae melanjutkan dengan ancaman serius, aku akan membuatmu menyesal jika kau bertindak sendiri lagi. Mengerti, ini menunjukkan bahwa Kim Kitae kini mengakui keunggulan Kang Jin Hyuk dan tidak ingin Ha-jin memperburuk situasi. Park Ha-jin, dengan wajah menahan amarah, akhirnya mengalah kepada Kim Kitae. Ia menjawab dengan suara tertahan, baik, saya mengerti. Dalam hatinya, Ha-jin masih dipenuhi kebingungan dan frustrasi. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam barir itu sehingga Kim Kitae bertindak demikian. Kemarahan Ha-jin memuncak. Ia berpikir, beraninya Jin Hyuk mempermalukannya sejauh ini. Dengan dendam yang membara, ia bersumpah akan membunuh Jin Hyuk, bagaimanapun caranya. Di saat yang bersamaan, notifikasi sistem muncul di hadapan Kang Jin Hyuk. Kondisi penyalinan skill telah terpenuhi, jika mencapai permusuhan maksimal dengan subjek, Anda dapat menyalin salah satu skill yang Anda inginkan. Sistem mengonfirmasi bahwa kondisi telah terpenuhi, dan Jin Hyuk berhasil menyalin skill Shallow Breathing Rank D. Ini adalah hasil dari provokasi yang sengaja dilakukan Jin Hyuk untuk mendapatkan skill baru. Sistem menampilkan detail skill Shallow Breathing pasif skill dengan tingkat kesulitan D ini memungkinkan penggunanya mengontrol kapasitas pernapasan dan detak jantung. Batas ambang akan berubah tergantung level skill. Skill yang disalin ini akan tersimpan dalam Memory of Duel. Kang Jin Hyuk tersenyum puas melihat ekspresi kesal Park Ha-jin. Rencananya untuk memprovokasi permusuhan maksimal agar bisa menyalin skill Ha-jin telah berhasil. Setelah semua keributan mereda, Kang Jin Hyuk bertanya pada dirinya sendiri, baiklah kalau begitu. Haruskah aku mengikuti tes itu sekarang? Orang-orang di sekitarnya masih membicarakannya. Mereka bergumam bahwa Jin Hyuk adalah orang yang menghajar Park Ha-jin sampai kalah. Papan peringkat hasil tes ditampilkan, menunjukkan Park Hana berada di posisi pertama dengan skor tinggi, diikuti oleh peserta lain dengan perolehan poin yang bervariasi. Jin Hyuk melihat hasil Park Hana dan melontarkan komentar sarkastik, oh, apakah intern kita makan ginseng sebelum mengikuti tes? Mengesankan. Sementara itu, seorang pemuji memanggil peserta berikutnya. Pemuji menjelaskan aturan tesnya yang sederhana, peserta hanya perlu memukul batu sihir di depan mereka. Peserta bebas menggunakan item atau kemampuan eksklusif mereka. Tes ini mengukur besarnya potensi saat mereka memukul batu sihir. Seorang pemuji mengomentari pisau belati yang dipegang Jin Hyuk, bertanya apakah ia hanya akan menggunakan senjatanya dan tidak memakai kemampuan eksklusifnya. Jin Hyuk menjawab dengan percaya diri, ya, ini lebih dari cukup. Pemuji itu memberikan izin, oke, Anda bisa mulai kapanpun Anda siap. Tiba-tiba, pemuji itu terlihat bingung dan terkejut, mengeluarkan seruan, hah. Pemuji itu kemudian mengoreksi Jin Hyuk, Tuan Jin Hyuk, itu adalah batu sihir tingkat menengah. Tolong gunakan batu sihir tingkat rendah ini. Pemuji itu menjelaskan alasannya, bahwa batu sihir tingkat menengah dan yang lebih tinggi bahkan tidak akan bergeming jika dipukul oleh orang biasa. Sebuah notifikasi sistem muncul, statistik, Rift akan diaktifkan hingga jumlah maksimumnya. Ini menandakan bahwa Kang Jin Hyuk akan menggunakan kekuatan penuhnya. Kang Jin Hyuk berpikir dalam hati, ia ingin melihat seberapa besar penderitaannya di labirin telah terbayar. Jin Hyuk ini siap menunjukkan potensi sebenarnya dalam ujian ini. Pemuji yang menyaksikan kemampuan Kang Jin Hyuk sangat terkejut. Ia bergumam tidak percaya, mengingat kebanyakan orang bahkan tidak bisa mencapai batas minimum kekuatan sihir pada batu itu dan langsung didiskualifikasi. Pemuji itu melanjutkan, ia belum pernah mendengar ada orang yang bisa membelah batu sihir menjadi dua seperti yang Jin Hyuk lakukan. Dengan terbata-bata, pemuji itu mengucapkan selamat kepada Jin Hyuk, mengumumkan bahwa ia mendapatkan peringkat S. Pemuji itu menjelaskan bahwa ia harus melaporkan hal ini kepada atasannya dan meminta Jin Hyuk untuk menunggu di sana. Kang Jin Hyuk segera menginterupsi, meminta laporan itu ditunda selama 1 minggu. Pemuji itu kebingungan, bertanya apa maksud Jin Hyuk dengan menunda laporan. Jin Hyuk menjelaskan bahwa itu adalah alasan pribadi dan ia tidak peduli di mana laporan itu dirilis setelah 1 minggu. Pemuji itu masih ragu, namun Jin Hyuk tidak memberinya pilihan. Jin Hyuk kemudian mengucapkan sebuah kalimat dengan nada mengancam, aku telah belajar banyak hal dalam hidup. Salah satunya adalah, tangan yang dekat denganmu jauh lebih menakutkan daripada hukum yang jauh. Mendengar ini, pemuji itu langsung ketakutan dan hanya bisa menjawab, ya. Kang Jin Hyuk dengan tegas menunjukkan kekuasaannya, mengintimidasi pemuji agar menuruti permintaannya. Setelah memastikan pesannya tersampaikan, Jin Hyuk beranjak pergi, meninggalkan pemuji yang masih terdiam dalam ketakutan. Jin Hyuk kemudian berbicara, menyapa seseorang dengan mengatakan, kau di sini. Ia memanggil intern Park Hana, yang langsung menjawab bahwa ia memiliki apa yang Jin Hyuk minta. Sebuah notifikasi detail item muncul, Cincin Braham. Item dengan tingkat kesulitan A ini meningkatkan resistansi sihir sebesar 10, kecepatan gerakan sebesar 5%, dan yang terpenting, memiliki kemampuan eksklusif menekan kekuatan sihir monster sebesar 20%. Jin Hyuk tersenyum, berujar, lihat, kubilangkan itu mungkin. Kita bertemu kembali lebih cepat dari dugaanku. Park Hana memohon kepadanya, aku sudah menepati janjiku, jadi tolong singkirkan ini. Nampaknya, Jin Hyuk memiliki cara untuk memaksa Hana bekerja sama dengannya. Sambil melambaikan tangannya, Jin Hyuk memberitahu Hana bahwa ia akan memutuskan sikapnya berdasarkan tindakan Hana selanjutnya. Setelah urusannya dengan Park Hana selesai, Kang Jin Hyuk kembali bergabung dengan Lee Taemin dan Yo Yeonhwa. Taemin terkejut mendengar sesuatu. Ia berseru, apa, kau peringkat F? Yeonhwa juga tidak percaya, ia yakin Jin Hyuk seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari mereka.
Jin Hyuk menjelaskan bahwa itu adalah peringkat sementara dan ia akan diukur lagi minggu depan, jadi ia akan menunggu. Taemin dan Yeonhwa akhirnya memahami situasinya. Yeonhwa kemudian bertanya kepada Jin Hyuk tentang tes kedua yang mengharuskannya masuk ke Dungeon. Jin Hyuk menjawab bahwa ia harus mencarinya sendiri. Ia menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan terus mendaki menara. Jin Hyuk berjanji akan segera menghubungi mereka. Tes pertama mengklasifikasikan peringkat berdasarkan pengukuran kekuatan sihir, dan mereka yang lulus akan mengikuti tes kedua. Isi tes kedua sangat sederhana, aku hanya perlu menyelesaikan salah satu Dungeon di menara percobaan. Karena tes ini tidak memiliki batasan kesulitan, kebanyakan orang memilih Dungeon dengan goblin atau orc di dalamnya. Namun, Dungeon yang akan kudatangi adalah satu-satunya reruntuhan yang ada di lantai pertama. Dungeon ini, yang bahkan sejak game Tower of Trials dirilis 11 tahun lalu, maupun saat menara percobaan muncul di dunia nyata, belum pernah berhasil diselesaikan oleh siapapun. Kang Jin Hyuk sekali lagi memilih jalur yang paling sulit dan belum terjamah. Kang Jin Hyuk bergumam bahwa sudah lama sejak ia terakhir kali berada di tempat ini. Nama lokasi itu terpampang jelas, The Hall of the Depraved. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil, "Hei, Tuan Kang, cepat dan pindahkan barang bawaan itu." Ini menunjukkan Jin Hyuk telah memulai perjalanannya menuju Dungeon tersebut, kemungkinan dengan mengambil pekerjaan sampingan.